keluargamu datang menjemputmu. Masih saja suka berpura-pura, sudah duduk di penjara 4 tahun juga seharusnya sadar, ayo pulang. Kak, kamu sudah pulang. Pasti capek kerja, biar aku bacakan doa untukmu. Kenapa benci aku? Demi menemuimu, aku batalkan konferensi penting. Cepat pulang, orang tua menunggumu. Mereka tahu kamu bebas hari ini dan sudah siapkan pesta sambutan. Ayah dan ibu, mana ada aku punya ayah dan ibu. Jangan lupa, kamu masih putra sulung keluarga Chu. Nona Chu, kamu lupa kalau Chuming yang asli itu putra kandung keluarga Chu. Aku cuma anak buangan panti asuhan yang tak diinginkan, kan? Pas bersandiwara, dulu kamu dorong Yehao jatuh hingga koma dan dipenjara 4 tahun. Itu belum cukup menebus dosamu. Jangan anggap dosamu sudah lunas. Belum, Yehao tidak akan memaafkan aku. Jadi jangan pernah bermimpi bisa membersihkan namamu. Bajingan. Ayah, ibu, dan juga kakakku, sumpah demi apapun bukan aku yang sudah mendorong mereka. Itu Cuming. Dialah yang seharusnya diam. Keluarga ini tidaklah butuh binatang sepertimu. Ini salahku. Aku seharusnya tidak pulang. Apalagi berharap punya keluarga yang benar-benar milikku. Keluarga itu milikku. Ayo ikut aku pulang. Aku tidak mau mengulanginya untuk ketiga kalinya. Nona besar Chu, silakan pergi. Mulai sekarang, kita berpisah dan tidak akan pernah menyesal. Jangkong, maaf aku datang terlambat. Xiaofeng, selamat atas kebebasanmu yang baru didapat. Gao Xiaoyang, kita tumbuh bersama di panti asuhan sejak kecil. Benar-benar teman masa kecil yang paling beruntung. Xiaofeng, tunggu. Aku masuk kampus hukum. Aku bakal jadi pengacara terbaik. Mulai sekarang, apapun itu, seumur hidup aku takkan lepas tanganmu. Orang yang bersumpah akan selalu bersamaku ini justru di pengadilan demi pihak lain dengan tangannya sendiri mengirimku ke penjara. Xiaofeng dimanja dari kecil, mana kuat dia menderita di penjara. Bisa kamu gantikan dia di penjara? Tolong, demi hubungan lama kita. Boleh ya? Dulu, dia memenjarakan pewaris sejati keluarga Chu, membuat Gao Xiaoya terkenal di Yuncheng hingga namanya melejit. Dengan menghancurkan hidupku, dia menjadi pengacara ternama. Sekarang, buket bunga ini jadi belas kasihannya padaku. Xiaofeng, ini mawar yang sengaja aku siapkan untukmu. Kata-kata pengacara Gao yang hebat itu lebih baik disimpan saja untuk menenangkan para penggemarnya. Dalam 4 tahun yang gelap gulita itu, akhirnya aku mengerti. Pilihlah, mau dipukuli sampai tidak bisa bangun atau menyalak seperti anjing beberapa kali, lalu lewat dari situ dan biarkan saudara-saudaraku. Sejujurnya, aku benar-benar sangat ingin pergi ke sana sekarang juga ya. Tanpa kuasa, pengaruh, atau sandaran, hanya dengan minimalkan risiko kita bisa bertahan. Dibandingkan harapan Gao Xiaoya yang berujung putus asa, kebencian keluarga Chu sejak awal. Setidaknya, hatiku tidak akan terlalu terguncang. Bukankah kau ingin kembali? Naiklah kamu. Xiaoya, Yebing. Xiaofeng, Xiaofeng, sudah lama ya. Ayah dan ibu 4 tahun ini selalu merindukanmu sampai rambut kami memutih. Setelah kembali, buanglah sifat manjamu. Jangan seenaknya pada Xiaoming dan jangan buat orang tua susah. Keluarga Chu takkan memperlakukanmu buruk. Dengar tidak? Sesuai pasal 48
Penjara RRT, narapidana bisa dijenguk saat dihukum. Kunjungan keluarga biasanya sebulan sekali, tapi aku di penjara. Selama 4 tahun, ada 48 orang, tak seorang pun menjengukku. Ini yang kau sebut mereka peduli padaku? 4 tahun, kalaupun tidak bisa sering, setidaknya setahun sekalipun tidak ada yang datang. Kamu sebenarnya memang terlalu sulit diatur. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu supaya kamu bisa memperbaiki diri di penjara dan menjadi lebih baik. Pulang dan ganti baju yang pantas, lalu pergi ke aula. Jangan permalukan dirimu. Inilah kamar tidur tempat aku tinggal selama 5 tahun penuh di keluarga Chu. Mereka memintaku mengenakan gaun yang pantas, tapi kapan aku pernah punya gaun seperti itu? Bahkan celana jeans yang kupakai ini pun kubeli sendiri dari uang hasil kerja paruh waktu. Ayah, ibu, kakak, menurut kalian baju baruku ini bagus tidak? Baju apa itu? Contohlah Shaolin yang berpakaian sopan. Jangan permalukan keluarga Chu. 4 tahun lalu, aku menerima surat penerimaan dari Jingbei. Tapi keluarga Chu hanya mengadakan pesta kelulusan untuk Chuming. Chuming dipuja-puja seperti seorang pangeran bangsawan, sementara aku seperti anak asing yang tersesat di tengah keramaian. Di depan banyak orang, aku dibawa pergi oleh polisi dan menghabiskan masa yang seharusnya menjadi masa kuliahku di dalam penjara. 10 tahun lalu, aku mengenakan seragam sekolah saat dibawa kembali ke keluarga Chu. Karena semuanya dimulai darinya, biarlah semuanya juga berakhir dengannya. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Chu. Benar. Di mana tujuan kita? Kenapa dia belum datang juga? Sebentar lagi. Terkadang nyala api yang sesungguhnya memberikan kehidupan nyata. Kau dan... Siapa itu kok cuma pakai seragam sekolah sih? Dulu di depan para elit Yuncheng, aku diborgol polisi. Kini di hadapan mereka lagi, kepulangan si Raja Lautan ini dirayakan dengan meriah. Ini seolah memamerkan aibku, membuatku tak punya jalan keluar selain mati dengan bermartabat. Kan sudah kusuruh pulang untuk ganti baju. Kenapa kamu malah pakai baju itu lagi? Kamu tahu tidak hari ini acara apa? Begitu keluar, wajahmu berantakan. Demi uang kamu malah berpura-pura menyedihkan. Seolah-olah keluarga Chu benar-benar berutang padamu. Chu Feng, caramu menakutkan dan menjijikkan. Ayo pulang ganti baju. Kalau kamu tetap di sini, kamu sengaja masih berani bersembunyi juga. Aku tidak punya gaun pesta. Gak punya gaun pesta, kenapa gak beli? Aku tidak punya uang, kamu. Selama 3 tahun di keluarga Chu, bagian keuangan mentransfer 500.000 tiap bulan. Totalnya 18 juta. Jangan bilang uang itu tidak cukup untuk beli gaun layak. Pakai baju murah begini, seolah keluarga Chu memperlakukanmu dengan buruk. Kompensasi sudah diberikan, kalau masih ribut itu namanya manja. Jangankan 500.000, 5 yuan pun belum pernah lihat. Kalau mau memfitnah, cari alasan logis. Benar-benar keras kepala kau ini. Kau yang paksa, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Halo, tolong cekkan berapa uang yang ditransfer bagian keuangan ke rekening Chu Feng setiap bulan. Tuan Muda Chu Feng ya, kalau memang untuk Tuan Muda Chu Feng tidak perlu dicek lagi. Apa maksudmu? Begini, bagian keuangan sama sekali tidak pernah mentransfer uang ke rekening bank Tuan Muda Chu Feng. Apa maksudmu? Kan sudah aku perintahkan. Nona besar, Anda tidak tahu? Nyonya bilang Tuan Muda Chu Feng itu berasal dari panti asuhan, wawasannya sempit dan teman-temannya juga bukan orang baik-baik. Kalau tiba-tiba diberi uang saku 500.000, takutnya Tuan Muda akan terjerumus, jadi uang sakunya dihapuskan. Oh iya, Nyonya malah menaikkan uang saku bulanan Tuan Muda Chu Feng dari 500.000 menjadi 1 juta. Katanya karena Tuan Muda Chu Feng sudah kembali, takut dia akan sedih, jadi ini sebagai kompensasi. Nona besar, Anda tahu soal ini, kan? Belum pernah aku dengar ada tuan muda kaya yang tidak dapat uang saku bulanan. Bahkan kalau aku tidak kirim uang untukmu, Ayah dan ibu akan kasih uang jajan. Pak dan Bu Chu tak pernah beri aku uang saku sebesar pun. Nona Chu, tanyakan saja pada mereka. Kalau tak percaya kata-kataku, Anda percaya perkataan orang tua Anda sendiri, bukan? Ayah, ibu, kalian pasti pernah mengirimkan uang untuk Chu, kan? Ini
Tadi aku kira memang mereka yang memberimu. Jadi aku sendiri... Aku juga kira kalian yang akan memberikannya pada Xiaofeng. Kalau kamu kehabisan uang, kenapa tidak bilang lebih awal? Kalau kamu bilang ke Mama, Mama pasti tidak akan menolak memberimu uang. Ya memang benar begitu. Xiaofeng, ini semua salah Mama. Mama harus lebih peka supaya kamu tidak menderita. Percayalah, Mama memperlakukan kamu dan Xiaoming dengan sama rata. Hari ini aku baru tahu kalau ibu kandungku melarang bagian keuangan mengirimkan uang untukku. Itu saja belum cukup, bahkan uang saku Cuming dinaikkan jadi 1 juta. Betapa kamu sangat menyayangi anak kesayanganmu itu, Yang Zi. Bukan begitu maksudnya. Kenapa diam saja? Kami kan bukan peramal yang tahu segala keinginanmu. Kalau saja bilang lebih awal, masa sih keluarga Chu sebesar ini sampai tidak bisa memberimu uang saku? Aku sudah bilang tapi kalian tidak menganggapnya serius. Ayah, ibu, bisakah kalian memberiku 8.000 yuan untuk biaya pelajaran? Uang melulu. Balik ke keluarga Chu cuma minta uang. Kalau tidak ada uang, kamu pasti tidak mau pulang. Heran ayah ibu bawa kamu balik. Mending di kamar belajar. Kita masuk 10 besar sekolah lagi. Kamu peringkat berapa? Aku dapat peringkat pertama. Peringkat terakhir pun kamu masih berani mengakuinya. Kak, aku dapat peringkat 10 besar kali ini. Ada hadiah nggak? Xiaoming mau apa? Aku sudah mengincar sebuah figur seharga 100.000. Kakak beliin ya. Baik, asal Xiaoming suka, jangan bilang 100.000, 1 juta pun kakak beli. Terima kasih kakak ya. Masih di sini ngapain? Cepet balik belajar. Andai saja si Xiaogong itu setengah saja pengertian seperti Xiaoming, pasti lebih baik. Akhirnya Nona Besar Chu ingat juga. Itu semua karena nilaimu jelek, setiap kali ranking terakhir masih berani minta hadiah, kami sudah malu mau kasih. Ditegur sedikit saja kok, gak terima. 3 tahun SMA aku selalu peringkat pertama. Kenapa di mulut Nona Besar Chu malah jadi peringkat terakhir? Tapi memang wajar sih. Nona Besar Chu bahkan nggak tahu aku sekolah di mana, jadi nggak tahu nilai aku juga bisa dimaklumi. Dia sekolah di SMA Hongji kan? Pas bawa Cupeng pulang, apa enggak sekalian pindah data sekolahnya? Cufeng masuk sekolah itu akibat nilai terendah di 3 tahun SMA. SMA nomor 1 Yuncheng itu SMA dengan passing grade tertinggi di Yuncheng dan semua siswa terpintar di seluruh kota sekolah di sana. Bener, beda dari SMA Hongji. Di SMA nomor 1 Yuncheng cuman nilai yang dihitung, bukan uang. Di sekolah sebagus itu bisa terus-menerus jadi juara 1, nanti masuk Qingbei pasti gampang kan? Tapi SMA 1 Yuncheng itu jaraknya 30 kilo lebih dari rumah. Dulu kamu cuma naik sepeda tua tiap hari. Aku tidak pernah berangkat sekolah bersama Cuming karena memang aku dan dia tidak satu sekolah. Aku pun tidak sarapan bersama kalian sebab di Yuncheng nomor 1 high school kelas mulai jam 6 pagi. Jadi aku harus berangkat jam 4 subuh dan bersepeda 2 jam. Saat siang, aku tidak pulang karena waktu istirahat siang sama sekali tidak cukup untuk perjalanan bolak-balik. Aku tidak punya uang makan, setiap hari hanya bisa minum air hangat sampai pulang. Dan malamnya hanya bisa makan sisa makanan kalian. Meski begitu, kalian tetap menghinaku rendah dan rakus seperti orang kelaparan saat memakan sisa makanan itu. Xiaofeng, maafkan Mama. Mama tidak tahu kamu sudah menderita sebanyak ini. Semua ini salah Mama. Tak perlu minta maaf. Sejak kecil aku tak tumbuh di sisimu, jadi wajar jika kamu tak peduli padaku. Lagi pula, aku sudah banyak menderita. Meski lebih menderita lagi, aku akan terbiasa. Bukan begitu, Nyonya Chu? Xiaofeng, jangan pergi. Mama mohon padamu. Kamu lebih kuat dan tahan banting dari Xiaoniu dan Xiaoniu. Di panti asuhan pun kamu bisa jaga diri. Mama yakin kamu bisa terbiasa di keluarga Jianyi. Tolong, demi Xiaoming, mengertilah ya. Cukup, kamu tahu tidak apa yang kamu bicarakan itu omong kosong? Nona Besar Chu, kamu mungkin belum tahu, waktu itu saat Cuming mendorong Ye Hao dari tangga, sebenarnya ada CCTV-nya. Dan ibu yang tampaknya malang ini justru menghapus rekaman CCTV, membuktikan anak kandungnya tidak bersalah, sehingga anak kandungnya sendiri tidak bisa berkata apa-apa di pengadilan. Apa maksudmu cukup? Jangan asal bicara dan memutarbalikkan fakta. Kalau kami mengabaikanmu itu salah kami, tapi kamu sendiri juga harus punya tanggung jawab. Kamu iri Xiaoming lebih sukses lalu menindasnya dan mendekatiku agar aku tidak suka padamu. Kamu tidak pernah introspeksi diri, hanya tahu menyalahkan kami. Xiaoxia, jangan seperti ini. Bicara dengan adikmu. Ibu, kenapa masih membelanya? Dia itu cuma memanfaatkan rasa bersalah kita untuk berbuat sesuka hatinya. Kita sudah memenjarakannya 4 tahun. Dia dendam dan sekarang mengacau di depan keluarga serta teman-teman.
jangan banyak bicara lagi. Xiaofeng, kamu pulang dulu lebih awal. Kenapa tidak kabari kami? Biar ayah dan ibu bisa siapkan pakaian resmimu. Kalian tidak tahu kalau hari ini aku keluar dari penjara. Ayah pasti tidak tahu. Kalau ayah tahu, pasti sudah menyuruh sopir untuk menjemputmu. Bagaimana kamu pulang? Aku naik mobilnya dia, aku pulang. Katanya kalian mengadakan pesta penyambutan buat aku. Pesta penyambutan? Bukankah hari ini pesta ulang tahun Tuan Muda keluarga Chu Chuming? Aku juga dapat undangan. Tulisannya pesta ulang tahun Tuan Muda Chuming. Kok malah jadi pesta penyambutan kebebasannya? Masa kita bikin pesta penyambutan buat ex-napi? Salah nggak ya? Sudah berulang-ulang kali aku merasa sangat kecewa. Sebenarnya apa yang sedang aku harapkan di dalam hidupku selama ini? Xiaofeng, jangan pergi. Mama nggak rela kamu pergi. Xiaoming, siapa yang kabur sih? Mama, ayah, kakak rasanya sakit sekali, Ma. Bagian mana yang sakit? Perlu ke rumah sakit enggak? Kamu nggak punya mata ya? Nona besar Chu memang benar-benar asal bicara, padahal jelas-jelas dia yang menabrak. Kenapa aku harus menuduh tanpa alasan? Bagaimana aku menuduhmu? Aku sudah terbiasa dituduh, meskipun kamu punya belasan pasang mata. Coba lihat, sebenarnya aku yang buta atau kamu yang buta? Nona Chu, tadi Chu Mingtian yang menabraknya. Kami menyaksikannya sendiri. Suami memang menabrakmu, tapi dia tidak sengaja. Kamu nggak bisa menghindar, kamu juga salah. Aku sudah menghindar. Apa aku harus merendahkan diriku hanya demi hinaanmu, Nona besar? Apa aku orang yang sebegitu pendendamnya? Xiaofeng, sakit tidak? Kak Chufeng, maaf, ini semua karena gaun desainer yang kakak berikan padaku. Entah kenapa tiba-tiba rusak begitu saja. Aku juga karena panik, jadi tidak sengaja menabrakmu. Panik atau sengaja? Kamu sendiri tahu di hatimu, kenapa kamu berpikir seperti itu tentangku? Xiaofeng, kamu salah paham pada Xiaoming. Xiaoming selalu sopan, dia bukan seperti yang kamu katakan. Hari ini ulang tahun Xiaoming, kamu minta maaf padanya. Soal ini akan selesai begitu saja. Meminta maaf, hal seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebenarnya aku memfitnah dia atau tidak? Nyonya Chu, bukankah Anda sendiri tahu di hati Anda? Tunggu, kamu masih berutang penjelasan pada kami. Penjelasan apa? Nona besar Chu, jangan-jangan kamu ingin aku mengakui kalau akulah yang merusak gaun adikmu itu? Beberapa hari ini, hanya kamu yang pernah naik mobilku. Dan hanya kamu yang pernah menyentuh gaun ini. Kak Chufeng, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu ingin aku memalukan diri di pesta ulang tahun? Xiaofeng, Mama tahu kamu punya unek-unek di hati, makanya kamu melakukan ini. Hari ini biarlah masalah ini berlalu, tapi kedepannya tidak boleh terulang lagi. Dashcam di mobil Nona Chu membuktikan aku tidak menyentuh gaun ini. Untuk membuktikannya, aku minta Nona Chu langsung periksa rekaman di ponselnya sekarang juga. Kak Chunfeng, rasanya tidak perlu periksa rekamannya kan? Semua bukti ada di tangannya. Xiaofeng, jangan ribut lagi. Cukup masalah ini sampai di sini saja. Xiaofeng, pergi obati dulu lukamu. Kalian takut kalau rekaman kamera diperiksa, tidak ada lagi yang bisa dijadikan kambing hitam untuknya, kan? Aku saja berani periksa rekaman. Apa yang kalian takutkan? Sebenarnya kamu takut apa? Kalau tidak bicara, biar aku saja. Saat Nona Chu menerima gaunnya, kondisinya masih utuh. Rekaman dashcam membuktikan aku sama sekali tidak menyentuh gaun itu. Tapi kenapa setelah di tangan Chu Mingzai, gaunnya malah rusak? Pelakunya sudah jelas kan? Kalian tidak berani memeriksa rekaman kamera karena nanti aku tidak bisa lagi jadi kambing hitam. Bukankah begitu? Xiaofeng, bukan begitu. Dengar penjelasan Mama. Kalian berdua adalah anak Mama. Keduanya darah dagingku. Mana tega Mama memilih? Cukup. 4 tahun yang lalu, mungkin aku akan sangat luluh mendengar kata-kata seperti itu. Setelah menjalani 4 tahun kerja paksa, sekarang mendengar kata-kata seperti itu hanya membuatku muak. Aku sudah bukan lagi bagian dari keluarga Chu. Aku rela melepaskan status sebagai putra sulung keluarga Chu. Sudah cukup kan? Permainan tentang ikatan keluarga ini seharusnya sudah berakhir. Xiaofeng, semua yang terjadi barusan sudah aku lihat. Aku percaya pasti bukan kamu yang melakukannya. Pak Gao,
tak perlu seadil dan seobjektif itu. Aku tak pantas. Selamat datang Tuan Muda. Anda sudah kembali? Di seluruh keluarga Chu, hanya Bibi Zhao yang benar-benar baik padaku. Bibi Zhao, aku sudah kembali, tapi sebentar lagi aku akan pergi dari sini. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi biar aku bantu mengobati lukamu dulu. Semua ini hanya luka kecil. Aku sudah terbiasa, tidak apa-apa kok. Kamu belum makan ya? Aku masakin mie buatmu. Makan dulu baru pergi. Ya. Zhang Mang, aku tidak usah makan. Aku harus segera pergi supaya bisa cepat-cepat menemukan tempat untuk menetap. Dia tak pernah menghindari gaun itu, tak meliriknya, apalagi menyentuhnya. Apa aku salah paham? Kakak tersayang, ini untukmu. Ini aku dapatkan dengan susah payah. Ini bisa membantu melindungi kakak. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia seperti berubah menjadi orang lain? Tuan Muda, kamu tidak punya uang. Kalau kamu mengalami kesulitan, ingat untuk hubungi aku. Ini tidak bisa kuterima. Kamu pegang saja. Aku tak bisa terima ini. Pegang saja, Tuan Muda. Kamu mau kemana? Pesta Nona besar belum. Kenapa kamu di sini setelah acara selesai? Bibi Zhang Ma, saya pamit pergi dulu ya. Berhenti. Apa kamu tuli? Aku sedang bicara padamu. Lepaskan. Apa belum cukup? Hari ini pesta ulang tahun Xiaoming. Kamu sudah bikin ribut di pesta, sekarang mau kabur lagi? Tolonglah mengerti, sekarang ikut aku. Pulang? Untuk apa aku pulang? Nona besar, pelan-pelan saja. Kakinya kan masih terluka. Dengarkan saya, kamu baru saja keluar dari penjara. Sudah larut malam begini, mau pergi kemana? Lepaskan dia, lepaskan dia. Pemuda. Sekalipun aku mati di luar sana, aku tidak akan sudi kembali ke rumah ini lagi. Kalau berani, terus saja suka sama tuan muda. Aku tidak mau dengar, itu urusanku. Menjaga harga diri dan memberikan perhatian penuh adalah hal utama. Jangan khawatir, biar aku yang urus semuanya sekarang, dan aku juga akan menutup pintu ini dengan rapat. Tentu saja. Aku salah menilaimu. Ternyata kamu tega mencuri dariku. Aku sudah salah. Jadi jangan berpura-pura tidak tahu lagi di hadapanku. Siapa juga yang mau melihat kelemahanmu itu? Kamu sudah berani mencuri dari Nona. Aku tahu, jelas sebelum masuk penjara kamu masih baik-baik saja, rambutmu panjang. Rambut panjang, dapur, kamar ada di mana? Di sini. Cufong tinggal di sini. Zoma, bagaimana denganmu? Cufong di sini adalah adik kandungku. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia tinggal di sini? Nona, dulu Anda sendiri yang membiarkan Tuan Muda tinggal di sini. Anda lupa. Kapan aku melakukannya? Kakak, aku ingin tinggal di kamar itu. Bolehkah? Anggap saja aku sudah izinkan masuk. Ini tidak bisa, aku harus menunggu pendapat. Kalau begitu, aku tinggal di kamar itu. Kamar ini perlu disekat untuk Xiaoming dan lainnya. Tidak. Bolehkah aku tinggal di depan kamar? Bibi adalah kesayanganku. Kalau kamu tinggal di depan pintu, nanti malah bakal jadi bahan tertawan orang lain. Tahu tidak? Kalau masih ada ruang, pisahkan saja satu kamar untuk gudang. Ya sudah, coba saja biarkan dia tinggal sementara di gudang. Gudang, bagaimana kalau coba biarkan Bibi juga tinggal di kamarku saja? Tidak usah, Shang-Chi. Datanglah ke kamar tidur. Halo, Dokter Chen, tolong cepatlah datang ke sini. Tuan Muda sedang jatuh sakit. Nona Chu, banyak kamar kosong begini. Kenapa Xiaoming tidak istirahat di kamarnya sendiri saja? Harus istirahat. Kenapa malah memaksanya pindah ke kamarnya? Bagaimana bisa begitu? Aku
Aku tidak mau mengobati orang dari Laogaiban. Dia sebenarnya bukan dari Laogaiban, dia itu adik kandungku sendiri. Lalu Xiaoming itu siapa? Dia hanya sedarah denganmu, tapi Xiaoming lah yang sebenarnya. Teman masa kecilmu ini membuat Tuan Muda jadi vegetatif. Setelah 4 tahun, dia hidup normal. Tapi siapa yang beri nomor 1 peluang untuk sadar? Hidupnya hancur total oleh dia. Bagaimanapun juga dia adik kandung. Bukan urusanku. Orang jahat dan licik sepertinya, meski sembuh, hanya akan mencelakai orang lain. Beijing, tolong periksalah dia baik-baik, terutama pada bagian kaki kanannya ya. Periksa saja, jangan berharap bisa diobati. Ya, aku tidak mengerti kenapa kamu peduli sama orang itu. Dia memang seharusnya terima akibatnya. Apakah kakinya sudah begini sebelumnya? Bagaimana mungkin? Selama 3 tahun di rumah, kakinya baik-baik saja. Itu pasti terjadi saat di penjara. Kopi keluar. Sebentar. Kamu tahu, kekerasan tulang manusia itu sangat tinggi, terutama jika ingin menyebabkan patah tulang remuk pada tulang leher dan tulang paha di kaki. Biasanya ini karena benturan keras, seperti kecelakaan atau jatuh dari ketinggian. Tapi Xiao Feng di penjara, jadi hal itu mustahil terjadi. Luka di kakinya seperti pukulan benda tumpul. Melihat lukanya, setelah terluka, dia tak dirawat secara medis. Tulang tubuhnya tak disambung, tapi dipindah. Makanya kakinya terpelintir parah. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Dia bisa bertahan sampai sekarang, sungguh ajaib. Saat berada di dalam sel penjara, bagaimana mungkin mereka berani bertindak sekejam itu? Apakah kaki Cufong masih bisa disembuhkan kembali? Luka di kakinya sudah setidaknya 3 tahun, sekarang sudah terlalu terlambat untuk diobati. Sekretaris Zhang, periksa detail pengalaman Cufong selama 4 tahun di penjara. Jangan ada yang terlewat. Nona, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Sebaiknya Anda segera ke sana. Benar, memang dia orangnya waktu itu. Dialah yang mendorong Ye Hao jatuh dari tangga. Meskipun dia menyangkal, tetap saja dia yang melakukannya. Kenapa kamu harus bertindak? Sebenarnya apakah kamu tahu siapa sosok orang yang sedang kita bicarakan itu? Presiden, saya sudah menemukan apa yang Anda minta untuk saya selidiki. Katakan! Presiden, Anda Apa yang Anda ingin saya selidiki sudah saya temukan. sejak Tuan Muda Chu masuk penjara, hampir setiap hari dia dipukuli, termasuk dengan peluru karet. Dia dipaksa minum air dari mulut lebah, tidak diizinkan tidur, bahkan dipaksa makan hotpot. Saat dia tidak menurut, dia dipukuli paling parah. Salah satu narapidana bahkan sampai kakinya patah, hanya Wen Chengren yang bisa merasa kasihan padanya. Sampai akhirnya kakinya benar-benar dipatahkan. Selain itu, sebenarnya saya juga menemukan sesuatu. Tuan Muda, Napi disuruh sengaja bunuh Tuan Muda Chu. narapidana melakukan sesuatu. Setahun yang lalu, Tuan Muda Chu Masuk lagi. Saya tidak menemukan alasan kenapa dia masuk rumah sakit. Tapi sepertinya cukup parah. Sejak keluar dari rumah sakit, penjara memperlakukannya. Dia tidak pernah dipukuli lagi. Siapa di balik semua ini? Siapa sebenarnya yang menindas adikku? Itu memang Ye Fei, Tuan Ye. Segera batalkan semua kerja sama dengan Xu Xiaoyu dan Ye Sheng. Semua proyek Y Group juga. Tapi kalau begitu grup Chu kita juga akan terkena dampaknya. Dan juga lakukan apa yang aku bilang. Semua orang yang pernah menindas adikku di penjara Bisa dilakukan. Jangan lepaskan mereka. Aku di awal bulan. tidak apa-apa. Xiao Feng, kumohon tidak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Sudah. Apa maksudnya? Sudah malam begini. Kenapa ribut-ribut? Cu apa ini? Xia tiba-tiba memutuskan kerjasama dengan Ye Group, membuat Ye Group kehilangan 10 proyek dalam semalam. Itu benar-benar tidak mungkin. Mana mungkin?
YVR menelepon langsung minta penjelasan. Tidak bisa begini, aku harus cari Cusia untuk tanya apa yang terjadi. Pakaian, Cusia. Kamu keluar sekarang juga. Kenapa kamu memutuskan kerja sama sepihak secara tiba-tiba tanpa alasan? Kenapa kamu bisa ada di sini sekarang? Kakak, kenapa aku bisa terbangun di atas ranjang ini? Cusia, tolong jelaskan padaku. Kenapa aku bisa berada di dalam kamarnya? Di mana sebenarnya kakakmu berada saat ini? Tolong minggir, aku mau keluar. Aku ayahmu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada orang tua? Tidak ada sopan santun sama sekali. Siapa yang membiarkanmu jadi seperti ini? Kebiasaan burukmu benar-benar parah. Kenapa kamu ketawa? Kalau ada yang mau dibicarakan, bicaralah baik-baik. Kalau begitu, tanya saja dia sendiri. Kenapa tidak tidur di kamarnya sendiri, malah tengah malam lari ke kamar kakaknya? Sudah umur 20-an. Bukan anak kecil lagi, baru hari pertama pulang sudah bikin masalah seperti ini. Meskipun itu kakak kandung, tetap saja tidak boleh tengah malam naik ke ranjangnya. Kamu masih bilang aku galak padanya, tapi semua ini demi kebaikan kita. Kalau begitu, kenapa aku tidak galak pada Xiaoming? Karena Xiaoming sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Menurutku kamu memang tidak punya niat baik. Sudahlah, semuanya sudah selesai. Biarkan aku keluar sekarang untuk mengurus berbagai urusan lain yang penting. Coba lihat dirimu baik-baik. Sudah jadi seperti apa kamu sekarang ini? Kenapa kamu sampai ingin mengakhiri hubungan kerja sama dengan pihak pasar malam? Tahu tidak, pasar malam mitra kerja yang bagus bagi kita. Lalu YVR dan Xiaoming telah tunangan. Apakah sudah kamu mempertimbangkan semua ini? Bagaimana dengan perasaan Xiaoming serta nasib perusahaan? Waktu YVR menindas Chufeng, kenapa tidak memikirkan semua itu? Apa maksudmu bicara seperti itu? YVR memerintahkan narapidana di penjara untuk memukuli Chufeng, menamparnya, memaksanya berlutut, serta menyiramnya dengan air toilet dan menusuknya menggunakan jarum. Apa? Apakah Anda tahu kenapa kakinya seperti itu? Kakinya pincang karena dipatahkan orang. Tidak mungkin. Itu dilakukan oleh Sekretaris Zhang. Coba Anda lihat apa yang ada di dalam sini. Bagaimanapun juga, Chongxia, tindakanmu ini terlalu gegabah. Masa aku harus diam saja melihat adik kandungku dipermalukan orang lain tanpa berbuat apa-apa? Melukai musuh 1000, rugi 800. Akibat keputusanmu, keluarga Chu kehilangan 10. Meskipun mereka masih mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan keluarga Chu kita, ada satu syarat mutlak. Syarat mutlaknya adalah Chu Feng sendiri harus datang secara langsung ke rumah sakit untuk memohon maaf kepada adiknya. Kak Chufeng, sudah larut begini. Kenapa kamu masih belum tidur? Kak Chufeng, kenapa kamu menatapku dengan tatapan begitu galak? Aku jadi takut loh. Apa yang Zhou Feng lakukan pada Xiaoming? Kepalamu terbentur di mana? Sakit tidak? Tidak sakit. Kamu dengar semua yang kami bicarakan barusan, bukan Kak? Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya mohon pamit dulu ya. Xiao Feng. Kakak, ada apa denganmu? Kakak, kamu kenapa? Kamu sibuk lagi demi dia. Tunggu sebentar, ya. Kak, aku sudah menyiapkan air gula merah untukmu. Bukan salahmu. Andai saja aku bisa menggantikan kakak menanggungnya. Itu akan lebih baik, Xiaofeng. Perutku sakit. Nona Chu, kalau perutmu sakit harusnya cari dokter. Kenapa malah cari aku? Kakakmu sakit perut, masa kamu tidak tahu? Cepat kasihkan. Dia pergi ambil obat. Bang Feng, aku tahu di penjara 4 tahun membuatmu dendam. Tapi jangan diam saja lihat kakakmu kesakitan. Tindakanku dulu kalian sudah tahu, cuma pura-pura tak melihat. Sudah lama ku bilang, keluarga Chu tak ada urusan lagi denganku. Mau keluarga Chu hidup atau mati, itu bukan urusanku. Kalau begitu kamu bisa saja tidak pulang. Kamu ini mantan narapidana yang sudah dipenjara 4 tahun. Bagi keluarga Chu, kamu memang sudah jadi noda. Sekarang juga kamu bisa pergi dari sini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangimu. Selama bertahun-tahun kamu tidak ada, semua anggota keluarga hidup dengan sangat baik. Tapi begitu kamu pulang, kamu malah menunjukkan berbagai macam sikap pada kami. Apa kami punya utang padamu? Aku dan ibumu melahirkanmu bukan berarti seumur hidup kami berutang padamu, kan? Aku beritahu kamu, Chu Feng, kalau kamu pergi, jangan pernah kembali seumur hidupmu.
Pak supir, ke stasiun kereta Yuncheng. Stasiun Yuncheng itu terlalu jauh, Pak. Bagaimana kalau 800 yuan? Bisa kan? 800 yuan? Barang-barangku tidak mahal. Ayo jalan. Semuanya akhirnya sudah selesai. Ayo ikut aku pulang, lepaskan. Tolong. Dia penjual manusia, spesialis organ tubuh. Tolong aku. Dia adikku, ribut samaan dia kabur. Bukan urusanmu. Dia bukan kakakku, aku tak kenal. Dia orang asing. Paman kedua, tolong. Jangan bawa dia pergi. Ini urusan keluarga aku, jadi jangan ikut campur ya. Urusan keluarga apa? Yang aku tahu, aku hanya sedang teriak minta tolong. Lihat perempuan ini, penampilannya rapi, ternyata malah penjual organ. Dasar perempuan kejam. Cepat, pukul dia. Ayo, cepat pukul dia. Pukul dia. Nah, kalau kamu tidak mau pergi, kita tidak usah pergi. Kamu tahu dia bukan penjual manusia. Lihat baju yang dia pakai itu. Nilainya saja sudah 6 digit. Perhiasan yang dia pakai bahkan lebih mahal lagi. Mana ada penjual manusia yang seperti dia. Penampilannya. Lalu kenapa kamu... Anak malang, lihat dirimu kurus kering begini. Om percaya padamu. Kalau bukan karena derita hebat, kamu takkan begini. Tidak mungkin kamu akan lari keluar, kabur sejauh mungkin selamanya. Jangan sampai ditemukan oleh orang yang menjadi korban. Akhirnya aku akan segera bebas. Tinggal selangkah lagi. Chusha, adikmu ini benar-benar bikin kamu tidak tenang ya. Sudah, sadar saja. Masih mau lompat, mobilnya sudah dikunci, jangan buang tenaga. Nona Besar Chu, kamu merasa hebat bisa atur hidupku? Awasi aku baik-baik. Jika bisa kabur sekali, aku juga bisa kabur kedua kalinya. Berani coba? Sudah tidak punya apa-apa lagi, apa yang harus ditakuti? Tatapan matanya penuh rencana licik. Kalau kamu berani kabur lagi, aku akan menghitung semuanya. Kamu mau menghitung? Apa hubungannya denganku? Bukan cuma menghitung semuanya, aku juga akan memecat putrinya yang sekolah di sekolah kita. Katanya nilai putrinya bagus. Setiap tahun dapat beasiswa. Kalau aku memecat dia... Kepepet pun gigit. Sakit enggak di bawah dapur itu? Sakit. Aku izinkan kamu untuk terakhir kalinya membantahku. Kalau kamu berani membahasnya lagi, Doma dan putrinya akan merasakan sakit yang lebih dari yang kamu bayangkan. Xiaobao, nanti biar sopir antar kamu ke Yuncheng, ke rumah sakit rakyat pertama. Kamu hanya perlu menunjukkan ketulusanmu pada Fire. Pasti dia pasti tidak akan mempersulitmu, dan yang paling penting adalah tetap bekerja sama dengan kami. Kenapa kamu diam saja, bisu ya? Aduh. Makan dulu, kalau mau bicara nanti setelah makan. Makan apa? Aku punya makanan nggak? Ada apa ini? Nona Besar, makanan di rumah selalu dibuat khusus, jadi... Loh, kamu ternyata masih ada di rumah saja? Padahal adikku itu sebenarnya sudah pulang dari tadi. Apa kamu memang tidak melihatnya, atau kamu sengaja pura-pura tidak tahu? Sengaja nggak masak. Tolong. Tambah. Baiklah kalau begitu. Kak. Makan punya aku dulu saja. Xiaofeng, lihat deh. Adikmu baik banget sama kamu. Kamu malah cepat ucapkan terima kasih ke adikmu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena dia merebut hidupku, memprovokasi, memfitnah, dan menjebak. Aku cuma makan sarapannya sekali saja. Kalian minta aku berterima kasih padanya? Aku sudah 3 tahun di rumah ini. Tak pernah sekalipun aku sarapan atau makan siang. Bahkan makan malam pun kalau pulang. Itu hanya sisa makanan kalian, dan aku masih harus menerima hinaan kalian. Harusnya kalian yang minta maaf padaku. Xiaofeng, itu semua sudah berlalu. Kenapa kamu masih saja terus mengungkitnya? Sudah lewat. Luka ini di badanku. Cuman karena ucapan sudah berlalu darimu. Kenapa gitu? Sebab aku ayahmu. Nak, aku tahu kau punya banyak dendam dan sakit hati pada keluarga ini. Kau bisa pergi sekarang juga. Dengar, di rumah ini kau tak bisa seenaknya. Kamu pikir aku benar-benar mau tinggal di sini? Kamu cuma mau manfaatkanku untuk pulihkan kerjasama dengan grup pasar malam, kan? Mau tinggal di sini? Apa kalian merasa sangat suci dan bermartabat? Aku memang pantas dihina kalian hingga tak berharga? Diam! Sebenarnya aku salah apa?
Kenapa kalian begini padaku? Chufeng, Kamu sudah gila? kita ini satu keluarga, bisa bicara baik-baik. Iya kan, kamu jadi seperti ini lagi. Anak durhaka ini berani membunuh orang di sini. Lihat dirimu. Sekarang kamu seperti ini, benar-benar aib keluarga Chu. Kak, maafkan aku, semua ini salahku. Jangan marah padaku lagi. Chufeng, Beberapa saat yang lalu, bagus sekali, benar. kamu benar-benar mengira aku. Kamu tidak tahu ya, dia paling jago pura-pura. Aku sudah seperti ini. Kalian masih saja membelanya, aku jadi curiga dia benar-benar anak kandung kalian atau bukan. Tuan muda, Anda sudah sadar. Apa aku membuatmu sakit? Sakit? Aku masih lapar. Kamu mau makan apa? Aku mau makan mie gula bening. Baik, aku akan buatkan untukmu. Tunggu sebentar ya. Baik. Nyonya. Silakan Anda boleh pergi duluan saja, Nyonya. Saya akan menunggu di sini. Chufeng, ini nih kuah bening yang Mama buat sendiri untukmu. Cepat coba rasakan. Kamu yakin ini buatanmu? Iya, bahkan Xiaoming saja belum pernah makan mie buatan Mama sendiri. Kamu yang pertama. Aku sudah makan mie kuah bening ini selama 3 tahun. Mana mungkin aku tidak tahu siapa yang membuatnya. Coba rasakan. Gak usah bercanda. Ada apa bilang saja. Chufeng, gimana caranya biar dimaafin? Mama di sini makan sesuap dulu ya. Kamu datang ke sini cuma mau membuatku meminta Ye Fei tetap bekerja sama dengan Guru Chu, kan? Memang benar sih itu, tapi baru 4 tahun, kenapa kamu jadi begitu sulit dimengerti? Kamu hidup bebas dan bahagia di luar. Sementara aku dipukuli dan dimaki di penjara. Harusnya Juying yang di penjara, tapi kamu menghapus rekaman pengawas dan menjebakku. Inikah ketulusanmu? Kalau begitu, jangan tulus padaku. Aku tidak sanggup menerimanya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku memang tidak masuk akal. Tolong, mulai sekarang jangan urusin. Ayo duduk, ayo duduk. Bagaimana keadaannya? Anak ini pintar sekali lihat paham maksud. Aku benar-benar tak menyangka. Kalau cara halus tidak berhasil, ya kita jadi lembek saja, Kenapa Zauma tidak datang hari ini? Dengar-dengar Putri Zauma mengalami musibah. Hah? Sudah sadar. Bolehkah saya tahu bagaimana perasaanmu yang sebenarnya saat ini setelah semua hal yang telah terjadi? Apa ini ulahmu? Apa yang aku lakukan? Aku tidak mengerti maksudmu. Putri Zauma di sekolah dikeluarkan. Apa ini perbuatanmu? Kuperingatkan, jangan usik keluarga Zauma atau lihat saja nanti. Kalau tidak apa? Aku akan menyeretmu jatuh bersamaku. Aku kakakmu, berani bicara begitu padaku? Tolonglah aku, Pak. Aku hanya punya 1 anak perempuan saja. Sebentar lagi dia akan lulus kuliah, tapi sekarang malah mau dikeluarkan. Dia adalah harapanku. Masa depannya terancam. Dia hidupnya akan hancur. Tolong dia bisa saja. Kamu tahu harus bagaimana. Ke RS minta maaf pada Ye Hao. Putrimu bakal aman. Jangan pikir penjara 4 tahun sudah menebus dosamu. Kalau dulu kamu tidak mendorong Ye Hao, ini tak akan terjadi. Jadi, pergi ke rumah sakit dan minta maaf padanya. Bukankah itu seharusnya? Ayo ke rumah sakit, aku antar kamu. Tidak usah, aku bisa mundurkan mobil. Gaspol. Melihatmu saja aku merasa jijik. Choufang, jangan terlalu keterlaluan. Hao, aku Chufeng. Kudengar saat kamu koma di persimpangan sepi, kamu masih punya sedikit kesadaran. Apa kamu bisa dengar suaraku? Ya Hao, kamu tahu tidak? Mereka semua bilang akulah yang mencelakakanmu, padahal aku benar-benar tidak bersalah. Kamu yang paling tahu soal ini kan? Aku dipenjara selama 4 tahun. Setiap hari mereka benar-benar ingin membunuhku. Mereka memukuli aku dengan tongkat, bahkan sampai mengambil 1 ginjalku. Semua ini adalah perbuatan kakakmu, demi membalaskan dendam untukmu. Dia sengaja memperlakukan aku seperti ini, jelas-jelas menyakitiku. Orang yang kamu cari bukan aku, tapi Jumi. Jadi kamu harus benar-benar fokus untuk cepat sembuh ya. Sekarang aku pamit pergi dulu. Nanti di lain kesempatan aku pasti akan datang lagi ke sini untuk menjengukmu. Apa kamu akan pergi begitu saja sekarang? Apakah kamu akan pergi begitu saja? Wahai kawan, kamu sangat takut
takut padaku. Nona Ye, aku sudah meminta maaf kepada Tuan Muda Ye. Ayo, ayahmu sudah janji suruh kamu berlutut minta maaf ke adikku. Berlututlah sampai aku puas. Bagaimana, kamu rela atau kamu pikir 4 tahun di penjara sudah cukup? Sudah cukup untuk menebus semuanya, Qian Xiaohao? Aku bersalah, aku ingin mengaku salah, berlutut minta maaf dan mohon ampun. Aku benar-benar minta maaf, aku sungguh salah. Aku sangat menyesal atas semua kesalahanku ini. Aku pergi, ya aku pergi. Lalu, di mana kesombonganmu dulu? Fei, saingan terbesarmu di lomba fisika kali ini adalah seorang siswa baru kelas 1. Hanya seorang gadis kecil kelas 1, bukan? Aku juga bakal kalah dariku. Tiap lomba, kamu juara 1 dan aku 2. Aku akui kehebatanmu. Tapi Cupang, gimana caranya kamu bisa begini? Cuma juara 1 yang dapat uang. Aku lakukan ini demi uang saja. Mimpiku jadi guru untuk membimbing murid. Saat melihat mereka berhasil, aku merasa sudah sangat berarti. Sayang sekali, dengan bakat sebesar ini, kamu tidak menekuni penelitian ilmiah. Kalau kamu sendiri, Aku akan kembali menjadi nona kaya seperti biasanya. bakat sebesar ini, kamu malah tak ikut penelitian. Benar-benar sayang sekali. Nenek jelek, kenapa kamu jadi seperti ini? Sekarang jadi penampilan yang menyebalkan seperti ini. Pergi, aku bilang pergi, dengar tidak? Pergi, pergi. Xiaofang, kalau aku memaafkanmu semudah ini, kamu tidak akan marah pada kakak, kan? Tuan Muda, akhirnya Anda pulang juga. Kenapa dengan kepala Anda? Aku? Tidak apa-apa. Bagaimana dengan putrimu? Berkat Nona Besar. Kalau tidak, aku bingung harus bagaimana. Sebenarnya, Nona Besar cukup baik. Asal luruskan kesalahpahaman, dia tetap kakak yang baik. Syukurlah Jingjing baik-baik saja. Aku pamit, ada urusan. Cepat duduk sini baru tahu pulang ya. Aku kira kamu mau kabur dari rumah lagi. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada adikmu? Jangan terlalu ambil hati dengan kakakmu, cepat sini makan. Tidak usah, kalian saja yang makan. Melewatkan makan malam itu buruk, bisa sakit lambung. Makan sedikit saja, ya? Maaf, aku memang kurang terbiasa makan makanan sisa. Bukan begitu, Kak. Kami sudah menunggu lama, tapi karena kamu di luar, kami kira kamu sudah makan. Jadi kami makan duluan. Iya, ayolah makan sedikit saja. Lihat, hari ini semua hidangan yang kamu suka. Sebenarnya ayah, ibu, dan adik perempuanmu itu benar-benar sangat peduli. Makanya kami merasa khawatir sekali kalau kamu pulang larut begini. Bukannya berterima kasih, kamu malah tidak tahu diri. Cepat duduk, di meja ini ada 4 hidangan, tapi piringnya sudah kosong. Kalian mau aku menjilati piringnya? Dan lagi, kalian bilang semua masakan ini favoritku. Aku suka makan apa? Jawab, tidak bisa kan? Nasibku memang malang sejak lahir, jadi aku tidak pilih-pilih makanan. Tapi aku tidak makan makanan yang bisa pemicu alergi. Makanan itu, sialnya, dari 4 hidangan, 3 diantaranya justru bisa bikin aku alergi. Bukankah kamu bilang orang tua peduli padaku? Inikah yang kamu sebut perhatian? Kamu malah kasih makanan pemicu alergiku terus dibilang perhatian. Kalau kamu digituin, mau nggak? Kamu ini anak durhaka, malah makin kurang ajar. Apa setelah kami besarkan kita musuhmu? Jika kalian melahirkan aku untuk menderita, lebih baik kalian tidak melahirkanku sama sekali. Xiaofang, kami melahirkanmu karena sayang kamu. Kalian harus percaya kami menyayangimu. Katanya sayang, tapi sudah 10 menit sejak aku masuk rumah ini kan? Dalam 10 menit ini, adakah yang sadar luka di kepalaku? Pernahkah kalian bertanya bagaimana aku bisa terluka? Kalian benar-benar tidak melihatnya atau pura-pura tidak melihat? Nyonya Lu, kau buatku begitu menderita dan hancur masih berani bilang cinta. Tak malu, kalian bilang mencintaiku. Tapi cinta yang mana? Xiaofang, kepalamu. Kakak, kenapa kamu bisa terluka? Pantas, masuk rumah dingin dan aneh. Sengaja terluka biar aku kasihan ya. Perasaan kecilmu itu, kamu begini hanya buatku makin... Xiaofang, benarkah? Nak, tega sekali pura-pura terluka. Kamu memang benar-benar tidak bisa berubah, ya. Terserah kalian mau pikir apa. Kamu kembali ke sini sekarang juga. Ayah, ibu. Tatapan kakak tadi. Menakutkan sekali. Xiaofang memang banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dibandingkan Xiaoming kita, jauh sekali. Andai tahu begini, dulu harusnya tidak membiarkanmu berpikiran seperti itu.
Sudah cukup sampai di sini saja. Tolong jangan katakan apa-apa lagi sekarang, karena aku tidak ingin mendengar suaramu dulu. Kak, ini pangsit dari Mama Juang khusus buatmu. Ayo dicoba, enak nggak? Xiaofeng, setelah sarapan lepas saja perbannya. Kamu kan tidak terluka, kenapa harus pakai perban? Kalau orang yang tidak tahu melihat, bisa-bisa mereka pikir kamu diperlakukan buruk di rumahku, Fu Feng. Pagi-pagi begini, kamu pamer perban itu ke siapa sih? Menurutku itu cuma pura-pura saja. Benar-benar terluka, Xiaofeng. Kepalamu sakit, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terluka? Iya, kenapa? Sekarang kalian puas kan? Aduh, cuman masalah kecil saja. Kenapa harus dibesar-besarkan? Tidak ada yang sampai mati. Kenapa kamu mau lempar barang? Letakkan. Xiaofeng, tenang dulu. Kamu salah paham sama ayahmu. Ayah maksudnya, lukamu di kepala itu tidak terlalu parah. Dia itu peduli sama kamu. Peduli yang bagus sekali, terima kasih ya. Ayah, ibu, aku berangkat ke kantor dulu. Fei, luka Cufeng itu ulahmu kan? Kamu telepon cuma mau bahas ini. Dengar, apapun yang sudah Xiaofeng lakukan, dia sudah membayar harganya untuk itu kan? Lagi pula dia adalah putra sulung keluarga Chu, tak perlu membela aku, kamu yang berkelahi. Halo? Joma, bagaimana keadaan Xiaofeng? Apakah lukanya sudah diobati dengan baik? Nona tenang saja, saya sudah membantu Tuan Muda mengurus lukanya. Joma, tolong rapikan kamarku untuk Xiaofeng tempati. Jangan biarkan dia tinggal di gudang lagi. Tuan Muda, Anda sudah cukup menderita selama ini. Sudah saatnya pindah ke tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih baik. Tuan Chu, lahan di pinggiran barat akan segera mulai dilelang. Saya tahu Xiaoming dan Ye Fei akan segera bertunangan nanti demi kerja sama lahan kedua keluarga. Kamu dorong Xiaoming dari tangga. Mau dia jadi koma. 4 tahun lalu kamu racuni Ye Hao pakai peliharaanmu sampai dia menderita. Kamu di penjara 4 tahun. Setelah keluar penjara, kamu tak tobat. Malah berulah lagi sekarang. Dasar gila, cepat berlutut di hadapanku. Minta maaf dan tunjukkan penyesalanmu. Orang lain tak tahu, tapi Tuan Chu pasti tahu. Saat Chu Ming dorong Ye Hao dari tangga, kamu lihat sendiri. Kenapa terus berbohong hingga percaya dustamu? Diam! Tersinggung ya? Dulu saat Chu Ming mendorong Ye Hao, dia malah memfitnahmu. 4 tahun kemudian, dia berpura-pura jatuh dari tangga, lalu terguling, hingga akhirnya terkubur di sana. Padahal kamu tahu betul seberapa jahat dia. Tapi kenapa kamu tetap membelanya tanpa batas? Kamu bukannya buta, kamu hanya pura-pura tidak melihat. Kadang aku benar-benar ragu, apa aku ini anak kandungmu atau musuhmu? Sampai demi anak angkat, kamu tega menyiksaku begini. Apa Chu Ming itu anak selingkuhanmu? Kalau tidak, kenapa kamu begitu menyukainya? Dia omong kosong saja, tapi kamu... Sekarang aku mengerti. Tadi aku benar-benar menebak dengan tepat. Dasar durhaka. Kalau aku tidak kasih pelajaran, aku bukan ayahmu. Dengar kataku. Kamu... Berhenti bicara sembarangan. Jangan lagi menghina orang yang dihormati dan jangan menyakiti orang lain. Ibu, tangan Xiaoming ini rasanya sakit sekali. Xiaoming tidak sakit, ada ibu di sini. Tuan, tolong jangan pukul lagi, Tuan Muda masih terluka. Kalau terus memukulnya, Tuan Muda bisa makin parah. Minggir! Aku akan mendidik anakku sendiri. Anakku, apa hubunganmu dengan pembantu? Zhao Mang. Aku tidak apa-apa benar-benar. Jangan ada yang menghalangi aku. Hari ini aku harus benar-benar memberinya pelajaran. Minggir kamu. Zhao Shudong, kalau kamu berani membantu Zhao Ma lagi, aku akan mengambil nyawamu. Bagus nak, kamu berani mengancam aku. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Bawa dia keluar. Selamat siang Tuan Muda, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu untuk Anda hari ini? Enggak, kamu itu sebenarnya adalah orang yang luar biasa. Kenapa bawa pisau? Cepat letakkan pisaunya, Tuan Muda. Sudah gila ya? Benar, aku memang gila setelah kamu memperlakukan seperti ini. Ini sudah kriminal. Aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Jadi apa aku masih takut melakukan kejahatan? Taruh pisaunya, kita satu keluarga di sini. Bisa dibicarakan baik-baik. Bicara baik-baik? Dulu pas aku bicara baik-baik, kalian sama sekali nggak mau dengar. Sekarang kalian malah mau ikat aku pakai moralitas.
Apa aku memang pantas dibully oleh keluarga kalian? Bukan begitu, Xiaofeng. Dengar penjelasan Mama. Apapun yang kamu rasakan, cerita ke Mama. Mama pasti dengarkan baik-baik. Diam. Sekarang aku tak mau dengar soal jasa melahirkanku. Hari ini aku takkan bergerak. Xiaofeng, hal apa yang harus kau bayar dengan nyawa? Kamu masih muda, pasti akan menyesal nanti. Kumohon, turunkan kepalamu, boleh? Menyesal. Hal yang paling tak sesal adalah kembali ke ini. Hatimu hanya tercubit orang-orang itu. Tidak ada tempat untukku sama sekali. Kalian selalu bilang, aku ini kutukan, bilang aku penjahat. Tapi siapa sebenarnya penjahat itu? Itu Cumi. 4 tahun lalu, dia yang memasukkan aku ke penjara. Kalian semua pura-pura tidak melihat, akhirnya jadi komplotan. Sekarang aku sudah keluar, kalian masih memperlakukanku seperti ini. Jelas-jelas yang salah bukan aku. Kenapa semua kesalahan harus ditimpakan padaku? Bukan begitu. Bukan seperti itu. Lalu sebenarnya apa? Coba katakan padaku, itu sebenarnya apa? Kamu tidak bisa mengatakannya, kan? Kalau begitu, mari kita hancur bersama, Juming. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. Tuan Pamanao. Juming, hari ini aku akan segera mengirimmu ke neraka. Tuan Pamanao, Xiaobing, cepat lari cari kakak. Cepat pergi. Keluar. Kau sebenarnya mau dengar tidak kata-kata ibumu ini? Setelah melahirkanku, kau selalu pakai alasan itu untuk menculikku. Nyonya Chu, hari ini aku akan mengembalikan jasa melahirkanmu padaku. Bagaimana mengembalikannya? Melahirkan anak tapi tidak membesarkannya. Putuskan saja hukumnya. Melahirkan dan membesarkan, kalau dipenggal kepala pun bukan kamu melahirkan. Membesarkan dan mengurus sulit untuk dibalas. Ya Chu, kebaikanmu padaku hanya sekejap saja. Entah Cukong gila. Dia ingin membunuhku dan membunuhmu. Cufeng, Akan kubunuh kau. apa yang kamu lakukan, kakak? Dia malah mendorongku hanya demi berebut sampah itu. Xiaofeng, kok kamu sudah gila? Kok nyakitin diri? Nyonya Chu, aku sudah membalas semua kebaikanmu. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang apapun. Tapi untuk Chu Shudong dan Chu Ming yang telah menindasku, aku pasti akan menuntut keadilan. Xiaofeng, ayah tahu ayah salah. Ayah janji mulai sekarang tidak akan memukulmu lagi. Bagaimana? Kau tahu kau salah? Kau tahu karena kau sendiri akan mati. Cuya, kenapa kamu masih bengong di situ? Cepat lumpuhkan dia. Xiaofeng, percayalah pada kakak. Kakak pasti akan membelamu dan memberimu keadilan. Sudah cukup belum keributanmu? Sejak kamu kembali ke rumah ini, tidak pernah ada ketenangan. Seluruh keluarga kami setiap hari harus hidup dengan melihat wajahmu. Kamu sudah membuat keributan, masih mau apa lagi? Bukankah kamu ingin mati? Kalau mau mati, mati saja sendiri. Jangan seret kami tidak peduli. Xiaofeng, kamu tak. Ayo segera bawa dia ke rumah sakit. Cepat pergi. Bawa ke rumah sakit untuk apa? Buang saja dia, biarkan dia hidup mati sendiri. Orang tidak tahu terima kasih seperti dia pantas mati. Chu Shudong, kamu brengsek. Apa kamu juga sudah gila? Hah? Kalau saja kamu tidak memukul Cufeng, dia tak akan jadi begitu. Ingat tidak saat itu, waktu aku sedang memukul, bukankah kamu juga tidak menghentikanku? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa semuanya sampai bisa menjadi begini? Bibi Zhao, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Cufeng bisa jadi seperti ini? Itu Tuan yang memukulnya. Kenapa ayahku memukul dia? Tuan muda Cuming bilang kakak tertua mendorongnya dari tangga. Tuan sangat marah, jadi memukulnya dengan sabuk. Dorong dari tangga? Nona, maaf saya lancang, tapi saya rasa kakak tertua tidak mungkin melakukan itu. Kakak tertua tahu Tuan dan Nyonya ada di rumah. Masa dia cari masalah atau dia bandel, sengaja mau menyakiti Tuan muda Cuming. Lagi pula, tubuh Tuan muda Cuming sama sekali tidak ada luka. Coba lihat kakak tertua, dipukul Tuan sampai sekujur tubuhnya lebam. Saya saja ikut sedih melihatnya. Xiaoming sejak kecil penurut dan pengertian. Tak mungkin dia memfitnah Cufeng. Apalagi Cufeng memang punya catatan buruk. Tuan Nyonya, sepertinya Anda berdua memang punya prasangka terhadap kakak tertua. Coma, kamu jangan banyak bicara. Sebenarnya saya... Xingyu, lalu bagaimana kabar adikku? Zauma, dorong dia ke ruang rawat. Baik, ayo kita pergi. Xingyu, apakah Cufeng kali ini terluka parah? Hanya luka luar, jarinya itu sudah disambung, tampak menakutkan, tapi sebenarnya tidak terlalu parah. Syukurlah kalau begitu. Tapi... Ekspresi apa sih tadi itu? Bilang saja kalau mau bicara jangan ragu. Pas ngobatin lukanya, aku nemu bekas luka lama sepanjang telapak di pinggang belakang. Maksudmu apa? Letak bekas lukanya. Ginjal kirinya sudah diangkat, melihat bekas lukanya, sepertinya sudah sekitar setahun lalu. Bercanda?
Setahun lalu Chu Feng di sel, kok ginjal kirinya hilang? Kamu lihat saja sendiri. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Xingyu, kamu urus adikku dulu saja. Kalau kamu, aku ingin tahu siapa sebenarnya yang telah menindas adik keluarga Chu. Sebenarnya sebelum ada kesimpulan akhir, ada baiknya jika aku selidiki sendiri dulu. Sekretaris Zhao, tolong selidiki kembali lebih dalam data lama Chu Feng di rumah sakit 3 tahun lalu. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ke rumah sakit mana dia pergi, dengan siapa, dan siapa saja interaksinya. Aku ingin tahu semua detailnya secara menyeluruh. Berhenti. Kamu mau pergi kemana? Saya mau antar makanan untuk Tuan Muda ya. Mengantarkan makanan? Ya Xiaoming. Tuan Muda kedua, ini makanan yang disiapkan untuk Tuan Muda pertama. Bibi Zhao, kamu harus ingat statusmu. Kamu adalah pembantu keluarga Chu, bukan tuan rumah. Tuan Muda pertama sedang terluka, tubuhnya lemah, jadi saya ingin memberinya sedikit nutrisi. Kenapa? Cuman dia yang pantas dapat nutrisi, aku nggak pantas. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, Tuan Muda pertama sedang lemah dan di rumah hanya tersisa semangkuk sup teripang ini, jadi saya ingin memberikannya sebagai nutrisi tambahan. Oh, maksudmu aku tetap nggak pantas ya? Aku minum sedikit sup teripang di rumahku sendiri, memangnya kenapa? Perlu ya seorang pembantu seperti kamu campur urusan begini? Kamu meremehkanku karena aku bukan anak kandung ayah dan ibu, ya? Tidak. Tuan Muda kedua, sungguh bukan itu maksud saya. Ayah, ibu. Xiaoming, ada apa? Kenapa kamu malah jadi merasa tersinggung? Ada apa ini? Gara-gara Bibi Zhao, dia merundungku. Aku bukan anak kandung kalian, tak layak minum sup teripang. Beraninya kamu bahas anakku. Tidak, Nyonya. Saya tidak pernah bilang Tuan Muda kedua tak pantas minum sup teripang ini. Saya hanya bilang ini untuk nutrisi Tuan Muda pertama. Jadi sebenarnya maksudmu dia sudah memfitnahmu? Menurutku kamu sudah tua dan mulai pikun ya. Xiaoming itu justru tuan muda sejati keluarga Chu. Sedangkan Chu Feng, si bajingan itu, dia tidak pantas minum sup teripang yang mewah seperti itu. Tuan Muda, kamu benar-benar sial 7 turunan, sampai-sampai terlahir di keluarga Chu. Aku benar-benar berharap kamu tidak akan pernah kembali. Inilah akibatnya kalau kamu itu terlalu memedulikan Chu Feng. Barusan kamu tertawa karena apa? Kak, aku tidak kok. Bilang, Xiaoxia, kamu sudah gila. Kamu menakuti adikmu. Bu, sekarang di matamu cuma ada Xiaoming. Padahal Chu Feng itu anak kandungmu. Dia terpaksa memotong jarinya atas paksaanmu untuk balas budi melahirkanmu. Apa kamu tidak sakit hati? Tentu saja aku merasa sakit hati. Kalau memang merasa sakit hati, kamu tahu Xiaoming tidak suka sup teripang, tapi tetap saja kamu menyimpannya dan tidak memberikannya kepada Chu Feng. Sekarang Chu Feng sudah sangat kurus. Apa kamu tidak tahu siapa yang lebih butuh asupan gizi? Tadi malam yang dia potong bukan cuma satu jarinya, tapi juga... Sudah, jangan teruskan. Bu, Chu Feng itu anak kandungmu sendiri. Tolong kasihanilah dia. Bisa tidak kamu bersikap lebih baik padanya? Cukup, kalian semakin tidak tahu sopan santun. Bagaimana kalian bicara begitu? Kalau Chu Feng tidak disukai, itu memang salah dia sendiri. Soal dia memotong jarinya itu juga ulahnya sendiri. Menurutku seharusnya dia potong 2 tangannya sekalian. Itu yang terbaik. Anda sungguh mengecewakan. Dulu, seandainya Anda tak tertidur, Chu Feng takkan diculik. Jika tidak diculik waktu itu, dia pasti berpendidikan baik dan kini tak kalah oleh Xiaoming. Cukup, jangan lanjutkan lagi. Jadi maksudmu Chu Feng memang pantas diculik sejak lahir, begitu? Apa menurutmu dia memang suka tumbuh besar di panti asuhan? Apalagi maumu? Tangan Chu Feng patah, ginjalnya hilang, dia jadi cacat dan masih harus ditindas oleh keluarganya sendiri. Sekarang aku benar-benar bisa memahami perasaan Chu Feng. Dia pasti sangat menyesal telah kembali ke rumah ini ya, Bu Zhao. Antarkan makanan untuk Chu Feng. Beri teripang terbaik, suplemen termahal. Siapapun berani merebutnya, kupotong tangannya. Baik, saya akan segera pergi. Ada apa dengan tuan rumah hari ini? Kenapa terus-menerus membela Chu Feng? Tunggu Bu Zhao, aku ikut denganmu. Baik. Kak, sebenarnya kenapa sih kamu bisa begitu galak sekali padaku? Galak? Pasti Chu Feng, pasti orang itu yang bilang sesuatu yang aneh-aneh padamu. Dia tidak bilang apa-apa padaku. Mungkin kamu belum tahu, setelah kejadian 4 tahun lalu, aku sudah membuat cadangan semua rekaman CCTV di tangga. Apa yang kamu lakukan, aku tahu persis. Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri.
Ayah, lihat dia. Sejak Cufeng kembali, sikapnya jadi seperti ini. Tenang saja. Cufeng itu bajingan, dia tidak akan bisa membuat masalah besar. Maksud ayah, ada cara untuk mengatasinya? Sebentar lagi, putri keluarga Shen akan menikah dengan menantu sampah. Saat itu, kita masukkan Cufeng ke sana. Pasti keluarga Shen bisa bantu kita ambil tanah pinggiran barat itu. Jangan sampai terjadi. Jika dia masuk keluarga kaya, aku pasti diinjak-injaknya. Mana ada hal sebaik itu? Aku dengar putri keluarga Shen itu sangat licik, berhati kejam, dan paling suka menyiksa pria. Kau bisa memuaskan kegemarannya yang aneh itu. Bagus sekali. Aku memang ingin Cufeng menderita, agar putri keluarga Shen menyiksanya sampai dia hidup segan mati tak mau. Xiaofeng, kamu pasti lapar kan? Mama bawakan untukmu. Kamu bukan ibuku. Mau kamu akui atau tidak, aku tetap ibumu dan itu tidak akan pernah berubah. Melahirkan tapi tidak membesarkan, hubungan itu bisa diputus. Semua kebaikanmu sudah kubalas, jadi kamu bukan ibuku. Xiaofeng, apa kamu sebenci itu padaku? Kamu makan dulu, setelah makan mau marah padaku juga tidak apa-apa. Aku tidak marah padamu. Nyonya Chu, jasa melahirkanmu sudah kubalas. Mulai sekarang, kita hanyalah orang asing. Baiklah, kamu tidak marah padaku. Makan dulu ya, setelah makan baru kita bicara lagi. Xiaofeng, Melihatmu saja, aku tidak bisa makan. Nyonya, biar saya saja yang membantu membereskan ini. Saat Xiaofeng berhadapan denganku, dia sangat dingin. Tapi saat bersama Bibi Zhao, dia malah tersenyum. Kok bisa ya? Kenapa diriku sebagai seorang ibu bahkan tidak sebanding dengan seorang pembantu? Nyonya, apakah kita pulang sekarang? Kamu pulang duluan. Nyonya, bagaimana kalau kita pulang saja? Tuan muda sudah lelah? Apa coba maksudmu? Aku mau melihat anakku saja masih perlu persetujuan pembantu? Tidak, bukan itu maksud saya. Lalu kok belum pergi juga? Baiklah kalau begitu, saya akan segera pergi. Xiaofeng. Berhentilah sejenak. Coba kamu duduk di sebelah sana. Baik. Aku tahu alasanmu mencariku. Jika ingin aku memaafkanmu, bisa saja. Selama kamu bisa memenuhi satu permintaanku, aku akan memaafkanmu. Katakan saja permintaanmu. Asal kamu maafkan Mama, Mama akan lakukan saja apapun. Sungguhkah? Percayalah pada Mama sekali lagi. Mama tidak akan mengecewakanmu. Usir Cuming dari keluarga Chu dan putuskan hubungan adopsinya. Maka aku akan memaafkanmu. Ni. Xiaofeng, Xiaoming itu sudah tinggal bersama kita bertahun-tahun. Tapi kalau kamu tiba-tiba mengusirnya, apa kata orang-orang nanti tentang keluarga kita? Lagi pula, Xiaoming juga tidak melakukan kesalahan besar. Kamu memintaku untuk... Tidak melakukan kesalahan besar? Bukankah rekaman CCTV hapusan Nyonya Chu dulu mencatat kesalahannya? Menurutku, Nyonya Chu juga bukan orang yang gila hormat, kan? Bagaimanapun 4 tahun lalu saat pesta kelulusanku, ketika polisi membawaku di depan kalangan atas Yuncheng, sepertinya Nyonya Chu juga tak peduli reputasi. Kalau tidak bisa, aku tidak pernah berharap kau melakukan sesuatu untukku. Xiaofeng, jangan begitu. Percaya Mama sekali lagi. Asal Xiaoming tetap tinggal, apapun permintaanmu akan Mama lakukan. Mama tahu perasaanmu, Mama sangat menyayangimu. Baik, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Cuming boleh tetap tinggal di keluarga Chu, tapi... Silakan lanjutkan. Keluarga Chu sudah merawat Cuming 20 tahun, biayanya pasti 200 juta lebih. Kau mau uang? Tak bisa beri yang ku mau, hanya uang darimu. 200 juta tidak cukup, 50 juta saja. Kalau kau bisa melakukannya, semua masalah ini akan selesai. Baik, aku setuju. Aku lelah, kau pulanglah. Baiklah kalau begitu, aku pergi sekarang. Permintaan sebelumnya memalukan, jadi saat aku minta 50 juta, dia langsung setuju. Dengan uang ini aku bisa memutus semua ikatan dan mati dengan tenang. Aku membawa putriku untuk menemuimu. Jingjing datang. Keluarga Chu keterlaluan, tegas sekali memukulmu begini. Cufeng, tinggalkan mereka. Jangan lagi di keluarga iblis itu. Baik, aku akan menuruti Jingjing. Oh, apa benar? Ya, benar. Oh iya, Jingjing, bagaimana nilai belajarmu di sekolah? Lumayan, setiap semester aku selalu dapat beasiswa.
Kalau begitu, apakah kamu ingin melanjutkan studi ke luar negeri? Ingin sekali. Tapi aku tidak berani bermimpi. Maksudku kalau kamu punya kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan tidak perlu khawatir soal uang, apakah kamu mau pergi? Tentu saja mau. Tapi mana ada hal sebaik itu di dunia ini? Aku juga cuma bisa membayangkan saja. Kamu pasti punya kesempatan itu. Pakai 50 juta, usai kirim Ibu Zhao dan Jingjing keluar, aku tak akan terbebani lagi. Beberapa hari ini, ibu kemana? Pergi pagi pulang malam terus. Kamu tahu ibu saya kemana? Saya kurang tahu, tapi Nyonya membawa banyak tas dan perhiasan keluar. Sudahlah, beli sendiri saja di mall. Aku capek. Bersihkan yang bersih ya. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda Cuming, kebetulan sekali Anda datang. Hari ini ada beberapa gaun pesta edisi terbatas yang sangat unik dan juga istimewa. Jika Anda memakainya, Anda pasti akan menjadi bintang yang paling bersinar di seluruh ruangan ini. Bagus, bungkus semuanya. Baik. Tuan Chu, di toko kami ada tas yang pas untuk gaun pesta. Silakan lihat-lihat dulu. Kenapa tas-tas ini persis seperti yang dibeli ibuku? Dari mana asal tas-tas ini? Tuan Muda Chu, selera Anda bagus. Tas edisi terbatas ini titipan Nyonya Kaya untuk dijual. Mau beli beberapa untuk pacar Anda? Apakah mungkin saja saat ini ibuku sedang mengalami masalah kesulitan finansial dan sangat kekurangan uang yang cukup mendesak? Halo Mak, sebenarnya ibu lagi ada di mana sih? Xiaoming, kamu sudah bangun? Ibu ke rumah sakit menjenguk kakakmu. Ada apa? Tidak apa-apa, tapi kamu harus tetap hati-hati ya di jalan. Tuan Muda Chu, apakah perlu saya bungkuskan tasnya untuk Anda? Dia jual tas buat kasih uang ke Chu Feng. Semua uang keluarga Chu itu milikku, dia tak boleh kasih sepeser pun ke Chu Feng. Halo, ibu sedang menjual tas untuk kirim uang ke Chu Feng. Xiaoming, jangan panik, ayah akan segera ke sana mencegahnya. Lihat apa kamu? Xiaomo, bagaimana dengan kondisimu sekarang? 3 hari tidak datang, tiba-tiba muncul sekarang, pasti uangnya sudah terkumpul. Nyonya Chu, sepertinya Anda belum memenuhi syarat yang saya ajukan. Xiao Feng, apapun permintaanmu, ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Ini 50 juta. Begitu Anda menerima uang ini, kita anggap bahwa semua masalah sudah selesai. Dan jangan mengungkit masa lalu lagi. Kamu jangan harap bisa mengambil 1 sen pun dari keluarga Chu. Cui dong, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Menurutmu sedang apa? Kok nggak diskusi dulu sebelum kasih dia uang? Itu cuma 50 juta. Lagi pula, kita sudah berutang pada Xiao Feng, jadi sudah sewajarnya kita beri. Bicara memang gampang, 50 juta dia tidak pantas mendapatkannya. Kalau dia sejak Xiaoming, ayah tidak akan keberatan. Tapi dia malah mengancamku setiap hari. Aku tak sudi memberikan uangku pada anak durhaka ini. Mau uang ini? Syaratnya kamu harus menikah ke keluarga Shen dan jaga status grup Chu di Yuncheng, maka 50 juta ini milikmu. Tapi kalau menolak, kamu tak dapat sepeser pun. Aduh. Ayo apa? Jalan. Kenapa kamu galak sekali? Kasih saja 50 juta itu ke dia. Dia tak akan bahas masa lalu. Nanti kita tetap jadi satu keluarga. Kenapa harus selalu melawan anak sendiri? Tak pernah aku berseberangan dengannya. Justru dia yang tak benar-benar menganggap kita keluarga. Aku tak mau menyimpan bom waktu. Lebih baik segera menikahkan dia ke keluarga lain. Tapi apa ya? Proyek barat kita kurang sensei. Jika dia menikahi keluarga Chu dan membawa kekayaan, bukankah itu saling menguntungkan? Kalau nggak mengorbankan dia, apa kamu mau korbankan Xiaoming? Jika Xiaoming harus menikah ke keluarga itu, kamu rela? Tentu saja tidak. Aku tidak rela Xiaoming menikah dengan orang seperti itu. Nah, itu baru benar. Begitu menyangkut Cuming, dia memang tanpa ragu mengorbankan aku. Tapi aku harus menggunakan uang ini untuk mengirim Zhao Ma dan Jingjing pergi. Apa aku benar-benar harus menikah dengan orang yang bahkan tidak aku kenal? Ayo pulang. Tuan Shen, tanah di pinggiran barat itu cocok buat pengembangan kawasan bisnis.
Kalau kita dapat tanahnya, kita bisa ekspansi sekaligus masuk ke Yuncheng. Kerja sama Dongcheng dan Yuncheng pun bakal lancar. Hanya saja, Katakan, bukan cuma kita. Beberapa keluarga besar Yuncheng juga mengincar tanah itu, terutama keluarga Chu dan Ye. Keluarga Chu bahkan ingin bermitra dengan Ning Mianyi demi keuntungan bersama. Silakan lihat. Urusan pernikahanku aku yang menentukan sendiri. Mohon maaf. Permisi, bisa minta waktunya sebentar? Akhirnya aku menemukan anak yang kucari 10 tahun ini. Tolong bantu aku cari tahu apa yang dialaminya. Baiklah Tuan, saya sangat mengerti hal itu. Kak, kenapa setelah keluar dari rumah sakit kamu tiap hari tidur terus? Sudah umur 20-an lebih, seharian di rumah selain makan ya tidur saja. Kenapa aku bisa melahirkan anak yang tidak berguna seperti kamu? Tuan Chu, sudah selesai memarahinya? Kalau sudah, aku mau pulang dulu. Tunggu, aku masih ada yang mau dibicarakan. Sudahlah, demi 50 juta, aku tahan. Kamu sudah tak muda lagi, tak baik di rumah terus seharian. Aku sudah bicara dengan ibumu. Keluarga Shen di Longcheng itu konglomerat ternama. Menikahlah ke sana dan nikmati hidupmu. Bagaimana dengan kebahagiaan? Itu juga akan kamu dapat. Tuan Chu, jadi maksud Anda bekerja sama dengan keluarga Shen di Longcheng itu seperti ini. Kalau harus mengorbankan Chu Feng seperti ini, aku tidak setuju. Xiao Feng, aku dan ayahmu berat melepasmu, tapi kakimu kurang baik. Selagi ayahmu mampu, kami carikan keluarga baik untuk tempatmu bernaung. Keluarga Shen di Longcheng keluarga terpandang, lebih baik dari keluarga Chu kita. Kalau memang benar sebagus itu, apa mungkin giliran aku? Ayah, ibu, kalian mau menikahkan Chu Feng dengan putri Longcheng itu? Kenapa tidak bicarakan dulu sama aku? Tidak bisa, aku tidak setuju. Chusha, jangan bicara sembarangan. Aku tak asal bicara. Putri keluarga itu sulit bergaul dan dia orang yang kaku. Jangan gegabah. Ayah Chu Feng sama sekali tidak mengenal putri keluarga itu. Aku yakin dia tidak akan setuju. Aku setuju. Aku setuju. Bagaimana mungkin dia mau setuju? Apa dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk? Kamu sudah sakit parah begini, masih mau ikut lomba apalagi? Aku ingin dapat beasiswa. Nyaris gila karena demam bisa tertawa juga. Aku tidak mau kalah. Sekarang kamu adalah tunanganku. Aku tidak mengizinkan kamu memaksakan diri seperti ini. Chu Feng, aku akui, aku semakin terpesona padamu. Aku mulai sadar bahwa inilah yang sebenarnya disebut dengan rasa suka. Fei-er, ada apa denganmu? Kenapa Fei-er menatap Chu Feng seperti itu? Chu Feng, ingin pergi dari keluarga Chu. Pikirmu nikah ke keluarga Shen bisa buatmu lebih hebat? Selalu begini, kau selalu menilaiku dengan pikiran kotor. Memang, aku ingin hidup lebih tinggi dari orang lain. Kamu gila. Reputasi buruk putri keluarga Shen sudah terkenal. Dengan kondisi Chu Feng saat ini, menikahinya hanya mempercepat ajalnya. Dia akan mati sebelum sempat bahagia. Aku tidak setuju. Ayahmu setuju, ibumu setuju, aku juga setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Kan aku ini kakakmu. Aku tidak pernah mengakuinya. Chu Feng, kamu pikir menikah ke keluarga Shen itu hal yang baik? Putri keluarga itu bukan orang sembarangan. Reputasinya yang liar sudah dikenal seluruh kota. Teman prianya silih berganti, tak pernah putus. Kamu pikir setelah menikah ke sana, kamu bisa hidup enak? Itu masih lebih baik daripada tetap di sini menjadi duri di mata kalian. Cukup Chusha, soal ini keluarga sudah memutuskan kamu tidak bisa seenaknya. Chosha, adikmu menikah ke sana itu adalah keberuntungannya. Keluarga Chu kita juga bisa ikut mendapat untung. Fei-er, kamu tunggu sebentar. Aku mau lihat ayah, ibu, dan kakak dulu. Aku tetap tidak mau duduk bersamanya agar tak kembali mencelakaiku. Sebenarnya, kamu sedang mau apa? Buru-buru kerja di keluarga Shen? Apa urusanmu? Bikin adikku vegetatif terus mau kabur. Putri keluarga Shen tak bisa kau remehkan. Kalau nggak bisa ganggu dia, aku ganggu kamu saja. Dia terus menempeliku seperti ini. Kau pikir ku biarkan kau menikahi wanita lain? Kalau adikku tidak sadar, jangan harap kau lepas. Kenapa bicaranya seolah bawa hoki? Urusan pernikahanku bukan kamu yang tentukan. Tapi nyawamu bisa menandingi 4 tahun aku koma. Tapi
Tapi soal penjara itu bukan aku pelakunya. Waktu kakimu patah, aku carikan dokter untuk menyelamatkanmu. Tapi tak sangka mereka berani bertindak. Jadi itu kamu? Percaya atau tidak, terserah kamu. Dengan sifatnya yang suka melindungi, kalau benar dia mencelakai aku, pasti tidak akan mengakui siapa yang menyuruh orang untuk membunuh keluarga Chu atau lebih dari 4 tahun tubuhku diambil, tulang kakiku dihancurkan. Orang yang tangannya berlumuran darahku itu harus membayar harganya. Yah Bu, bagaimana sebenarnya keluarga Shen di Ningqiao itu? Kenapa Cufeng harus jadi menantu di sana? Dia anak kandung kalian, meski tak suka, jangan mencelakainya. Kenapa kau mencelakainya? Bagi orang seperti dia, menikah ke keluarga Shen justru keberuntungan. Tubuh Cufeng hancur, disiksa 4 tahun di penjara. Sekarang kalian malah menikahkannya dengan wanita gila itu. Kalian ingin dia cepat mati? Jadi, katanya kamu. Kalau dia tidak jadi menantu di sana, masa kamu mau Xiaoming yang jadi menantu di sana? Hah? Kenapa tiap kali harus memilih antara Xiaoming dan Cufeng, aku selalu memilih Xiaoming. Padahal Cufeng itu adik kandungku, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Tapi lelang itu sudah di depan mata. Keluarga Chu harus mendapatkannya. Kalau lahan pinggiran barat dikuasai keluarga lain, ekonomi Yuncheng akan mereka kuasai dan keluarga Chu tidak punya tempat lagi. Saat ini, aliansi pernikahan adalah satu-satunya jalan. Xiaoxia, kami juga kasihan pada Xiaofeng, tapi ada 3.000 karyawan menunggu untuk makan. Meski ada rumor buruk, keluarga Shen sangat terpandang. Siapa tahu putri keluarga Shen tidak seperti rumor yang beredar. Ayah, ibu, aku mau menggantikan kakak jadi menantu. Toh, aku bukan anak kandung. Seharusnya aku sudah pergi dari dulu, tapi aku tidak rela meninggalkan kalian. Xiaoming, kamu anak kesayangan ibu. Ibu tak rela melepasmu ke neraka itu. Xiaoming memang pengertian, tapi Xiaofeng lebih tahan banting, bukan? Di penjara, penderitaan apa yang belum pernah dia alami? Kak, jangan bicara begitu. Aku laki-laki, aku yang harus bertanggung jawab. Xiaoxia, kamu harus mengerti kepentingan bersama. Hanya dengan menerima hukuman dan jadi menantu, keluarga Chu baru bisa bertahan hidup. Baiklah, kita lakukan sesuai kata papa. Xiaoming, ayah dan ibu nanti pasti akan lebih menyayangimu. Cufeng, maaf, tapi kamu satu-satunya harapan kami. Xiaoming, kamu jangan sedih. Kamu dan Feiher sudah bertunangan. Tidak mungkin kamu menikah dengan keluarga Shen. Jadi, tunggu sampai proyek di pinggiran barat stabil, baru aku dan ayahmu akan ke keluarga Ye untuk membicarakan pernikahan kalian. Nyonya, kamu dan Xiaoming pulang dulu. Aku masih ada yang ingin dibicarakan dengan Xiaoxia. Karena Xiaofeng sudah seperti ini, aku pun tidak pergi lagi. Xiaoxia, aku tahu kamu sangat peduli pada Tuan Chu. Tapi ayah juga sama-sama peduli padanya. Masalah ini menyangkut naik turunnya nasib keluarga Chu. Ayah benar-benar tidak punya pilihan. Aku tahu Feiher yang baik-baik saja pergi kemana. Jangan-jangan dia pergi mencari Chu Feng. Chu Feng, kau berani-beraninya menggoda Feiher di depan mataku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu masih kurang. Feiher, kamu pergi kemana saja? Aku hanya jalan-jalan sebentar. Lagi pula sudah tidak terlalu awal, aku pulang duluan. Tinggallah makan siang di sini. Tidak, terima kasih. Ternyata aku meremehkanmu. Chu Feng baru saja pulang ke rumah beberapa hari. Sudah begitu banyak orang yang tertarik padamu. Kasih sayang bawahanku adalah milikku. Ye Feiher juga milikku. Kau, sampah berani-beraninya, mencoba merebut sesuatu yang bukan milikmu. Kau benar-benar keterlaluan. Wah, Kak Gufeng tampaknya sangat santai ya. Keluar! Kau mau mengusirku? Apa kau merasa pantas? Jangan mentang-mentang kau anak kandung keluarga Chu, kau bisa sombong padaku. Lihat saja siapa sebenarnya yang paling disayang ayah dan ibu. Feiher itu milikku, bukan milik sampah sepertimu. Keluargamu, wanitamu, tak ada yang bisa kau jaga. Kalau kau memang bisa menjaganya, dia tidak akan mengejarku sampai ke ruang penyimpanan ini, kan? Dia bahkan menyuruhku pergi dari keluarga Shen. Apa kau ingin tahu apa yang dia katakan padaku? Apa yang dia katakan padamu? Katanya aku jangan ganggu nona besar keluarga Shen, tapi Ye Feiher malah menyuruhku mengusiknya. Jufang, kau benar-benar orang yang sangat luar biasa. Oh, astaga, aku tidak menyangka hal ini. Ternyata kau memang hebat. Aku bersumpah bahwa aku pasti akan segera mengambilnya kembali.
Ibu, tolong bantu aku cepat. Ini ada apa ini? Ibu, niatnya baik mengajak dia makan, tapi dia malah memukulku begitu saja. Apa salahku sampai dia memperlakukanku seperti ini? Tidak apa-apa, biar ibu lihat dulu. Resep ular itu, ayo keluar sini. Teriak-teriak apa sih? Berani-beraninya kamu membantah? Xiaofeng, kenapa kamu memukul Xiaoming? Dia kan adikmu. Ya sudah, aku memang memukulnya. Memang harus pilih hari juga. Kamu Pukul saja, sebentar lagi ada perjodohan keluarga Shen. Kalau wajahku bengkak, lihat saja apa bisnismu masih bisa lancar. Tanpamu saja kamu sudah kalah. Sekarang bahkan ayah yang paling sayang padamu pun tidak berani memukulku. Kakak memang hebat, mau mukul ya mukul saja. Aku tidak apa-apa kok. Kamu tidak apa-apa ya? Sepertinya masih kurang pukulan. Bagaimana kalau aku tambahkan 2 tamparan lagi biar kamu makin senang? Masalah Xiaomei, kita kesampingkan dulu. Sekarang aku akan mengantarkan surat pernikahan Shen Zhaoxue. Aku mau makan, kalian tidak mau makan. Kamu seharian seperti orang kelaparan. Panggil orang. Bawa makanannya ke sini. Baik. Melihatmu saja sudah bikin aku kesal. Tidak ada mood makan, aku pergi dulu. Aku juga tidak nafsu makan. Makan bersama saja. Aku tidak mau tinggal bersamamu. Kalian tidak makan ya, biar saja kalian kelaparan. Ayah Chufeng, ini benar-benar bikin aku kesal. Sudahlah, sabar saja 1 hari lagi, besok dia akan dikirim ke keluarga Shen. Biarkan dia jadi tuan muda terakhir keluarga Chu untuk 1 hari ini. benar, setelah dia pergi, kamu akan jadi satu-satunya tuan muda di rumah ini. Nah, begitu baru benar. Ayo pergi keluarga Chu kirim putra sulungnya Yulin dan Lian Ying. Lihatlah. Aku sudah bilang, selama dia di hatiku, jangan terus-terusan memikirkanku. Target penyelidikanmu itu adalah putra sulung keluarga Chu, Wu Feng. Benar, aku harus segera bertemu dengannya. Baik. Limin, ayo silakan diminum dulu tehnya. Tidak perlu, aku datang ke keluarga Chu kali ini hanya untuk menyampaikan maksud Tuan Shen. Oh, silakan sampaikan. Tuan Shen sudah melihat data Tuan Muda Chu. Mohon Pak Chu besok benar-benar mengantarkan Tuan Muda Chu ke keluarga Shen. Besok? Kenapa begitu? Apa Pak Chu ada kesulitan? Kalau aku mengirimkannya ke keluarga Shen lebih awal, itu akan merugikan aku secara finansial. Jadi tampaknya Pak Chu kan tidak tulus, kerjasama pengembangan ini batal. Tunggu sebentar, Sekretaris Lin. Tiba-tiba aku merasa, ya, ide Tuan Shen ini sangat bagus. Inilah ayah kandungku. Demi uang, bahkan rela mengirimku ke siapa saja. Apakah aku ini barang? Kalau begitu, urusan ini kita putuskan saja, ya? Tunggu, aku belum setuju. Xiaofeng, aku tahu kamu sangat berat meninggalkan kami, tapi kamu bisa lihat sendiri keluarga Shen. Untuk urusan pernikahan ini, mereka malah lebih terburu-buru. Aku sendiri ingin segera pergi dari sini, tapi kamu janji akan memberikan mas kawin padaku. Mas kawin apa? Kamu bahkan belum menikah masuk ke keluarga mereka, mau minta mas kawin apa? Kamu juga tahu sendiri karakter Tuan Shen. Kalau aku sudah masuk ke sana, apa aku masih bisa kembali? Aku sangat tahu jelas jebakan yang kalian pasang untukku, lebih dari siapapun. Jadi, kalau hari ini kamu tidak kasih aku uang, aku akan mati di sini. Tuan Muda Chu, jangan gegabah. Kalau terjadi apa-apa padanya, Tuan Shen pasti akan membunuhku hidup-hidup. Lihat saja, kalau kamu tidak berani, cepat kasih dia uang. Kalau tidak, keluarga Chu kalian pasti akan terkenal di Yuncheng suatu saat nanti. Baiklah, baik-baik, aku kasih sekarang. Aku kasih ya, 50 juta rupiah kan? Oke, ini baru benar-benar cukup. Grup Shen datang melamar membawa lukisan, kaligrafi asli Song dan Yuan, set porselen resmi Ming dan Qing, hak permanen pulau pribadi, dan 10% saham grup Shen. Semua barang ini nilainya ratusan miliar. Bisa terlihat betapa Tuan Shen sangat menghormati putraku. Sangat puas, aku sangat puas. Berhenti, barang-barang ini meskipun harus aku buang, tidak satu pun akan kuberikan pada orang lain. Kamu gila ya, Sekretaris Li? Semua barang ini memang untukku, kan? Benar, Tuan Muda. Tolong bantu aku simpan semuanya. Baik, Tuan. Ibu benar-benar sudah gila ya? Ayo kita pergi. Aku tidak mau tinggal di rumah ini sedetik pun lagi. Walau Direktur Shen Macan atau Serigala, masih mending dibanding berurusan dengan para iblis ini. Tuan Muda. Bibi Zhang,
aku akan pergi. Tuan Muda, sering-seringlah menghubungi kami di sana ya. Kenapa di kartu ini ada 50 juta? Bawa Jingjing ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Tuan Muda, ini adalah uang mas kawinmu. Apa kamu setuju dengan Shen hanya karena aku? Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Bibi Zhao, Anda satu-satunya keluarga yang aku punya. Anda tahu itu. Tuan Muda, berangkat. Aku beritahu kamu, kamu sudah tidak ada nilai guna lagi. Setelah pergi ke keluarga Shen, entah kamu hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Chu kita. Akhirnya berhasil mengusir orang ini. Tuan Muda, tunggu sebentar. Tuan Muda, lakukan ini saja. Ini kamu yang belikan ini atau Shen Zhaosue yang siapkan? Direktur Shen. Dia tahu aku pincang, tapi tetap ingin menikahiku. Bagaimanapun juga aku harus menikah denganmu. Di hidup ini, pasanganku hanya bisa kamu. Nona Shen, ku dengar kau berwatak keras. Banyak pria mati di tanganmu. Keluarkan jurusmu. Jangan permainkan aku. Cara? Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan caraku. Kau mau apa? Kakak Kun kecil, selamat datang di rumah. Xiaofeng bahkan sudah memanggilku kakak. Apa kau benar-benar mengenalku? Sudah belasan tahun berlalu, ternyata kau benar-benar melupakanku. Kamu siapa? Dulu, saat mereka memukulku, kamu menutupiku dengan selimut dan lindungi aku dengan tubuhmu. An, bukankah kamu sudah diadopsi? Kenapa sekarang jadi putri sulung keluarga Shen? Aku memang diadopsi oleh keluarga Shen. Lalu, apakah mereka pernah memperlakukanmu dengan buruk karena statusmu? Mereka orang baik. Dibanding para iblis keluarga Chu, mereka bagai malaikat. Kamu sudah tahu semuanya? Tenang saja, aku pastikan mereka dapat hukuman yang pantas. Kalian semua pebisnis, apa ini tidak akan berdampak padamu? Kekuatan kecil keluarga Chu tak akan mampu mengguncang fondasi keluarga Shen. Di lelang 3 hari lagi, mereka akan kuberi pelajaran. Sekretaris Li, kabari Chu Shudong, aku akan hadir langsung. Bekerja sama dengan keluarga Chu secara kuat-kuat. Baik. Kakak Xiaofeng, selamat datang kembali di rumah. Tuan Muda, apa Anda sudah bangun? Tak menyangka akhirnya aku bisa hidup semewah ini. Separuh hidupku yang dulu rasanya sia-sia saja. Mie kuah bening. Tuan Muda. Zauma, kenapa kamu ada di sini? Pak Shen khawatir Anda tidak betah. Beliau menyuruh saya datang. Bahkan gaji saya naik 5 kali lipat. Tak perlu terima kasih, ini sudah tugas saya. Aku sudah mengatur agar Zauma ke luar negeri menemani anaknya. Di usianya, dia harus menikmati hidup, bukan malah bekerja lagi. Tuan Muda, melayani Anda adalah keinginan saya sendiri. Tuan Shen berjanji menyekolahkan Jingjing ke universitas terbaik di luar negeri. Saya sudah sangat puas. Sekarang kamu seharusnya berterima kasih padaku, kan? Nah, itu baru benar. Zhang Ma, lanjutkan pekerjaanmu. Aku sudah panggilkan dokter untuk pemulihannya. Tuan Muda, saya permisi. Luar biasa, Tuan Shen sudah setuju. Jika 3 hari lagi dia mendapat lahan di pinggiran barat, dia akan bekerja sama dengan perusahaan Chu kita untuk mengembangkan lahan tersebut. Dan kontrak langsung ditandatangani di sana. Dengan bisa bekerja sama dengan Tuan Shen, perusahaan kita akhirnya bisa berdiri kokoh. Sayangnya, hanya saja... Kenapa kamu masih membicarakan dia? Benar-benar sial. Ibu, jangan khawatir lagi. Kak Chufeng memang memilih untuk menikah masuk ke keluarga lain. Meskipun dia menderita, itu sudah bukan urusan kita lagi, kan? Memang begitu. Mendengar Xiaoming bicara seperti itu, aku jadi lega. Xiaohao, kamu tahu tidak? Orang yang dulu kamu inginkan jadi kakak ipar, sekarang malah akan menikah dengan orang lain. Dia pergi ke keluarga Shen tadi malam. Aku sudah meneleponnya semalaman, tapi dia sama sekali tidak mengangkat. Kalau saja waktu itu dia tidak mendorongmu dari lantai atas, mungkin kita sekarang sudah jadi satu keluarga. Oh, benar juga. Yang menolongku turun waktu itu adalah para penduduk desa setempat.
Kakak, Xiaohao, kamu sudah sadar. aku selalu bisa mendengar, tapi aku tak pernah bisa benar-benar bangun. Sampai hari ketika Kak Xiaofeng datang, aku merasa tanganku mulai bergerak. Hari demi hari aku pulih, sampai barusan kamu memberitahuku bahwa Kak Xiaofeng akan bekerja di rumah orang lain. Karena terlalu bersemangat, aku langsung sadar. Kakak terkenal. Itu membuktikan dia memang seorang... Kamu sudah kasih banyak uang, tapi dia masih mencuri pakaian dalam kakakku. Keterlaluan sih. Aku akan melaporkannya ke kakakku. Lihat saja nanti. Bukan kamu yang memaksaku. Baguslah. Nomor satu. Tak disangka aku ternyata salah paham soal bigami selama 4 tahun penuh waktu itu. Waktu itu dia bilang padaku bukan dia yang melakukannya, tapi aku tetap tidak percaya padanya. Ternyata aku malah percaya pada keluarga Chu yang Mon itu. Chufeng, aku salah. Kak, menebus dosa itu tidak mengenal waktu, bisa kapan saja. Chuming telah mencelakakan aku dan Kak Xiaofeng. Hidup ini hanya sekali dan utang darah itu harus dibayar dengan darah. Beberapa hari ke depan ada lelang, nanti semua urusan lama dan baru akan kita tuntaskan. Tuan Zhou, rumah sakit yang Anda minta selidiki sudah ketemu. Bagaimana hasilnya? Saya tidak berani bilang, sebaiknya Anda lihat sendiri saja. Itu Xiaoming. Tuan Chuming sering pulang larut dan bersenang-senang di luar hingga akhirnya dia gagal ginjal. Ginjal di tubuhnya itu milik Tuan Muda Chufeng. Chunming, bukan cuma merebut segalanya dari Chufeng, bahkan mematahkan kakinya. Kau ambil ginjalnya dan nikmati hidup yang jadi haknya. Tuan Chu, projek di barat lancar sekali. Ini semua berkat bantuan Chufeng. Chufeng menikahi keluarga Shen Zhaoxing, hidupnya hancur. Aku harus beri penjelasan dan mengusirnya. Sekretaris Zhang, siapkan data, aku akan tuntut Chuming. Grup Ultimate Selection telah membeli proyek lahan di Xinjiang dengan harga yang sangat tinggi. Berharap kota ini bisa membawa kemakmuran yang lebih besar bagi perkembangan Yuncheng. Saya bangga menangkan proyek barat ini. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuan suami saya. Bukankah ayah bilang Shen Zhaoxue itu perempuan jalang? Kenapa dia begitu baik pada Curong? Itu kan di depan banyak orang. Tentu saja harus menjaga harga diri laki-laki. Lagi pula, dia menyebut soal hukuman itu pasti karena keluarga kita. Maksudmu dia ingin bekerja sama dengan keluarga kita? Oh, bagus sekali. Pak Chen. Pak Shen, kalian sudah setuju hari ini tanda tangan kontrak pengembangan lahan pinggiran barat dengan saya. Sekarang, ayo kita tanda tangani. Kapan saya pernah setuju denganmu? Itu kan urusan beberapa hari yang lalu. Apa Anda sudah lupa? Oh, itu hanya taktik agar Cushi tidak bersaing dengan saya dalam lelang. Tuan Chu, masa Anda benar-benar percaya? Sebagai kepala keluarga, Anda benar-benar polos sekali. Jadi kamu sedang mempermainkan, ya? Kamu jahat sekali, ya. Alamat itu, kamu yang berulah di belakang, kan? Lihat saja, kamu memang pantas dipukul. Wen Kuanshan sudah terlalu baik padamu, ya? Sebagai kepala keluarga pendatang di keluarga Shen, kalau aku bekerja sama dengan keluarga Ye, pasti bisa mengguncang ekonomi seluruh Yongquan. Keluarga Ye putus dengan keluarga Chu. Fair, kamu sudah gila. Kita akan bertunangan. Siapa yang mau menikah dengan pembunuh? Chuming, soal kamu mendorongku dari tangga harus diselesaikan. Kalau bukan aku yang mendorong, berarti kamulah pelakunya. Benar, bukti bahwa Chufeng yang mendorongnya mana? Kapong, keluarga Ye bersedia membantumu menuntut keadilan. Selain itu, 80 juta buat sewa pembunuh. Ini buktinya.
80 juta untuk membeli 4 tahun hidupku. Hatimu benar-benar kejam. Sekarang masih berpikir aliansi Ye dan Chu bisa menandingi keluarga Shen? Jangan harap kau bisa bertemu kami. Kuli di penjara bukan aku. Semoga Dewa Zong tahu faktanya. VR, bagaimanapun juga kita sudah bertahun-tahun bersama. Bahkan kakakmu saja kau fitnah, apalagi aku. Tuan Chu, sebelum kau masuk neraka, hitung baik-baik. Apakah 80 juta itu cukup untuk membeli nyawamu yang tua ini? Xiao Feng ditindas di penjara selama bertahun-tahun karena kamu yang menyuruh mereka. Itu bohong, semuanya bohong. Itu semua fitnah yang dibuat YVR. Kenapa aku tidak pernah terpikir orang yang tidur di sampingku selama puluhan tahun ini, ya ternyata hatinya sejahat ini? Jahat? Sudahlah, jangan mempermalukan diri, bicara pelan saja, nanti kita bicarakan di rumah. Wei Jia pulang ke rumah. Bukankah rumah ini sudah kamu hancurkan dan pecah belah? Belum jelas, ada laporan soal pencurian organ ilegal. Ikutlah kami untuk penyelidikan sebentar. Pencurian organ, kalian pasti salah orang, kan? Pelapor memberi bukti jelas. Mana mungkin, aku sudah sangat rahasia. Siapa pelapornya? Siapa di antara kalian? Kak, pasti kamu termakan fitnah dari Chu Feng, kan? Bukan aku yang melakukannya. Bukti ini kuselidiki sendiri. Chun Fi, kau curi hidup Xiao Feng dan ingin mengambil nyawanya. Bukan, itu bukan aku. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku? Bisakah kamu mencabut laporan itu? Benar atau tidak, cukup tes sumber ginjal, pasti ketahuan. Wah, habis sudah semuanya. Xiaoming, ada apa? Biar aku bantu kamu selesaikan. Xiaoya, Mereka memfitnahku mencuri ginjal Chu Feng. kamu orang mana? Berani-beraninya sentuh aku. Xiaoming, tenang saja. Aku percaya padamu. Bao Xiaoya, kamu memang selalu membuat orang muak. Sengaja laporkan Xiao. Ming, apa aku yang menyuruhmu? Segera cabut laporan itu untukku. Kamu saja berani-beraninya ganggu suamiku. Nona Shi, Aku tidak mau melihat dia lagi. seseorang bawa dia ke kasino bawah tanah di Asia Tenggara. Seumur hidupnya, jangan harap dia bisa kembali ke Daxia. Ini terlalu kejam, aku tidak mau pergi. Xiaofang, aku Xiaoya. Aku sudah merawatmu bertahun-tahun. Demi masa lalu, demi keponakanmu Nona Besar Shen, jangan kirim aku ke luar negeri. Aku masih punya masa depan yang cerah, Xiaobao. Aku sudah lama membalas semua kebaikanmu. Bawa dia pergi, Xiaobao. Kenapa? Kenapa sih kamu tiba-tiba lepaskan aku? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ayah, bagaimana ini Xiaomi? Tenang saja, ayah pasti akan melakukan segalanya. Semoga Anda selalu aman, Tuan Chu. Aku selalu penasaran, kenapa Anda begitu baik pada Yang Zi? Semua silakan lihat ke layar besar. Karena Chuming adalah anak haramnya. Dulu dia yang diam-diam membawamu pergi, bukan penculik yang membawamu. Pantas saja dia selalu ingin menyingkirkanku. Ternyata, sejak aku lahir, dia sudah membenci. Rekaman pengawasan ini pun bisa kamu dapatkan. Hal seperti ini, selama aku ingin mencari, sama sekali bukan hal yang sulit. Tak pernah kusangka, hari ini, aku justru jatuh di tangan dirimu dan Chu Feng. Terima kasih buat kerja kerasnya. Oh. Xiao Feng, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Mama, hanya tinggal kamu saja. Nyonya Chu, orang kaya memang mudah lupa. Dulu aku potong jari demi balas budi. Sekarang kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Ayo, kita pergi. Aku sudah hubungi dokter terbaik dunia. Operasi akan segera diatur untukmu, kakimu pasti bisa sembuh.
Hidupku akhirnya sudah kembali ke jalur yang benar. Lihat, ini apa? Bukankah ini yang dulu aku berikan padamu? Kenapa kamu masih menyimpannya? Mulai hari ini, kamu kulindungi. Siapapun yang menyentuh priaku harus hadapi aku dulu. Baik, tentu.